1091 penjajah. Nama, sistem terkuat penulis, Xin Feng. Plus mematikan mengatur ulang, di tempat terjauh dari daratan tak berujung. Ini adalah wilayah yang pernah diinjak oleh penguasa surgawi pada suatu waktu. Namun sejak penguasa surgawi menghilang, Raja Abadi hanya bisa berhenti di ujung ini. Ada lautan hitam legam, tanpa ujung yang terlihat. Lautan hitam raksasa ini sangat tenang dan sunyi senyap. Tidak ada gelombang di permukaan air, seolah-olah semuanya telah membeku. Langit di atas lautan itu gelap gulita, dengan awan gelap yang mengancam, warnanya sama dengan lautan itu sendiri. Seluruh tempat ini berbau kematian. Di dalam semua sekte utama di daratan tak berujung ada catatan tentang tempat ini, yang disebut lautan kematian. Dahulu ada sejumlah makhluk kuat yang ingin menuju ke ujungnya untuk memeriksanya. Namun, itu adalah perjalanan satu arah bagi mereka semua, mereka tidak pernah terlihat lagi. Pada saat ini, di lautan kematian yang luas dan tak terbatas ini muncul beberapa titik cahaya. Beberapa titik ini memancarkan cahaya redup. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan saksama, mereka bahkan tidak akan dapat mengenalinya. Boom! Petir menyambar dan guntur berderak tanpa henti sementara titik-titik cahaya mendekat. Secara bertahap, beberapa benda hitam kolosal mulai terlihat. Semua benda hitam kolosal itu memiliki petir hitam yang melingkari tubuh mereka, menarik mereka. Mereka tampaknya berusaha melepaskan diri darinya. Pada saat mereka akhirnya cukup dekat, ketiga benda kolosal itu ternyata adalah 3 kapal besar. Bagian depan kapal-kapal itu memiliki kepala binatang misterius yang bertengger di atasnya, yang tampak sangat menakutkan. Mata binatang kolosal itu berwarna merah darah, dan mereka memancarkan aura jahat dan menyeramkan. Namun, tidak ada catatan tentang binatang kolosal seperti itu yang pernah ada di daratan tak berujung. Ketiga kapal kolosal itu terdampar di tepi pantai. Tubuh kapal-kapal itu sangat terbengkalai dan compang camping, tampak seolah-olah mereka telah melalui kecelakaan yang sangat merusak. Tetapi bahkan saat itu, mereka masih menyelesaikan tugas mereka untuk tiba di tempat ini. Beberapa hari kemudian, kapal-kapal raksasa itu mulai bergerak saat serangkaian sosok muncul di atasnya. Saat setiap sosok berdiri di atas kapal-kapal raksasa itu, mereka melihat segala sesuatu di hadapan mereka dan memasuki kondisi kontemplatif yang mendalam. Hahaha, tiba-tiba, lolongan gila bergema di seluruh langit. Suara itu benar-benar mengerikan, dan dipenuhi dengan jejak kegilaan. Di tengah kapal raksasa itu berdiri sosok yang sangat tinggi. Dilindungi oleh baju besi hitamnya dan memegang pedang raksasa di tangannya, dia tampak seperti dewa jahat yang paling jahat di seluruh alam semesta. Menatap ke bawah ke seluruh dunia, dia berbicara dengan lembut, namun suaranya menyebabkan seluruh kehampaan meledak. Sepertinya semuanya nyata, tanah adat, oracle yang ditinggalkan oleh Master of Chaos tidak menipu kita. Sosok raksasa itu tertawa terbahak-bahak. Ajudan Dewa Perang, kita telah tertidur selama 10.000 tahun kali ini. 3 bahtera dewa kita rusak. Seorang pelayan melapor sambil berlutut di tanah. Oh, aku tidak menyangka akan selama ini, bahkan bahtera dewa pun rusak. Lupakan saja, siapkan portal dimensi. Sekarang setelah kita menemukan sebidang tanah adat seperti itu, kita pasti harus menaklukkannya. Ajudan Dewa Perang angkat bicara. Petik 2, ya, Tuan. Pelayan itu berdiri dan segera mengamati sekelilingnya kiri dan kanan. Akhirnya, dia melihat tempat yang agak terpencil di mana dia mengeluarkan beberapa kristal yang tampak aneh. Bibirnya sedikit berkedut seolah-olah dia sedang melantunkan mantra. Tiba-tiba, kristal-kristal itu meledak dan melayang sebelum membentuk formasi heksagram yang tercetak. Tepat di atas lautan kematian. Tuan, saya sudah mengaturnya. Pelayan itu melapor dengan sopan. Ya, sangat bagus. Master of Chaos adalah satu-satunya orang lain yang telah melangkahkan kaki ke tanah adat ini. Saya, Ajudan Dewa Perang, Xiao Xi, akan menjadi orang kedua. Semua tangan, berkumpul, bersihkan seluruh tempat dalam radius 10.000 mil dari sini. Xiao Xi bangkit. Ya, makhluk hidup misterius yang tak terhitung jumlahnya yang mengenakan baju besi hitam pekat yang sama menyerbu turun dari 3 bahtera dewa raksasa itu, maju dengan kekuatan yang luar biasa. Sekte Langit dan Bumi, Lin Fan membuka matanya lebar-lebar. Setelah kerja keras yang telah dilakukannya untuk membuat dirinya melesat tinggi hanya dengan meminum pil, dia telah memperoleh cukup banyak poin pengalaman. Saat ini, dia tidak terlalu jauh dari status Raja Abadi. Namun, mulai hari ini,
dia mungkin tidak akan bisa menelan pil lagi, dan hanya bisa membunuh orang lain untuk naik level. Menggunakan material legendaris pembuatan senjata yang diperolehnya dari Master Tua Senior Sekte Dewa Kunlun, Lin Fan juga membuat semuanya menjadi senjata abadi. Namun, yang membuat Lin Fan kecewa, tidak ada satupun item spesial di sana. Itu benar-benar sangat mengecewakan. Tapi, sudahlah, lebih baik lupakan saja. Jika dia tidak membuat apapun, biarlah. Lagi pula, masih ada lebih banyak kesempatan di masa depan. Tiba-tiba, Lin Fan merasakan jantungnya berdegup kencang. Ini adalah pertanda yang sangat tidak menyenangkan. Tiba-tiba, dia melesat ke atas. Membelah kekosongan, dia langsung menukik ke dalamnya. Perasaan sebelumnya disebabkan oleh umpan balik dari salah satu senjata legendaris yang telah dia ciptakan. Itu adalah senjata legendaris yang dia berikan kepada Lin Hanyu. Jika ada serangan balik, dia pasti dalam bahaya. Tanpa ragu, Lin Fan melesat ke arah itu. Sekte 100 bunga, apa-apaan mereka? Bagaimana semua gerakan mereka begitu aneh? Aku tidak tahu, ini sama sekali bukan kekuatan biasa. Tidak hanya itu, kecepatan mereka sangat cepat. Mereka semua adalah ahli pedang Dao. Kekuatan mereka sangat dahsyat. Tidak mungkin kita bisa bertahan melawan mereka. Tidak kusangka bahkan baju besi yang mereka kenakan bisa memiliki kemampuan menyerang. Sebelumnya, adik perempuan Hua mendaratkan serangan telapak tangan pada mereka, tetapi siapa yang tahu bahwa seluruh telapak tangannya akan terpotong oleh baju besi itu sendiri. Saat para murid perempuan dari Sekte 100 Bunga itu melihat makhluk-makhluk mengerikan di hadapan mereka, semua wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan dan teror. Dan saat ini, Grandmaster dari Sekte 100 Bunga terlibat dalam duel dengan sosok raksasa itu. Tidak buruk, tidak buruk. Sosokmu cukup bagus, cocok untuk menjadi salah satu budakku, Xiaoxi. Xiaoxi tertawa terbahak-bahak saat pedang raksasa yang diayunkannya menebas tepat ke arah Grandmaster Sekte 100 Bunga. Ada 7 batu permata misterius yang tertanam di pedang raksasa itu. Setiap kali dia mengayunkannya, batu permata itu akan berkilau dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Baik dari segi kecepatan maupun kekuatan, semuanya ditingkatkan. Tidak hanya itu, pedang raksasa itu membawa serta api, petir, dan segala macam kekuatan lainnya. Saat semakin dekat, orang bahkan bisa merasakan kobaran api yang membakar keluar darinya. Saat ini, Grandmaster Sekte 100 Bunga sedang bertarung dengan sangat keras saat dia melotot ke orang di depannya dengan amarah yang membara. Siapa sebenarnya kamu? Xiaoxi tertawa terbahak-bahak sebelum wajahnya berubah tegas. Dengar, aku Xiaoxi, salah satu dari 72 ajudan di bawah komando Dewa Perang yang Agung. Kalian semua, makhluk pribumi, sebaiknya menyerah sekarang juga. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Grandmaster dari Sekte 100 Bunga merasa bingung di dalam hatinya. Dia sama sekali tidak tahu siapa orang-orang ini. Siapa sebenarnya Master Dewa Perang ini? Ada apa dengan 72 ajudan dan yang lainnya? Terlebih lagi, semua nama itu terdengar sangat aneh. Dia bahkan belum pernah mendengar satupun dari mereka sebelumnya. Penampakan 100 bunga. Melangkah maju, Grandmaster dari Sekte 100 Bunga melambaikan telapak tangannya dan melepaskan keterampilan mistik yang tak tertandingi. Ketika Xiaoxi melihat semua yang ada di hadapannya, dia hanya bisa tertawa dingin. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, kamu bisa pergi ke neraka saja. Teknik dewa, membunuh malapetaka. Pada saat itu, tubuh Xiaoxi meledak dengan aura kemasan saat dia menghantam pedang raksasa di tangannya, menancapkannya tepat ke bumi dan membelahnya dengan kekuatan yang dahsyat. Guntur, api, semua kekuatan supernatural itu melilit pedang raksasa itu, menghasilkan peningkatan pada statusnya saat ini. Grandmaster dari Sekte 100 Bunga merasakan jantungnya berdebar kencang saat keterampilan mistiknya yang tak tertandingi itu dihancurkan sepenuhnya oleh pihak lain. Kekuatan pria di hadapannya ini mirip dengannya, namun pedang raksasa yang dia pegang membantunya meningkatkan kekuatannya dalam jumlah yang signifikan, membuatnya sama sekali tidak berdaya. Grandmaster dari Sekte 100 Bunga memuntahkan seteguk darah segar saat wajahnya terkuras dari semua warna. Grandmaster, Anda tidak mati, kan? Lin Hanyu segera bergegas maju dan mendukung Grandmasternya. Jika dia tidak bergantung pada senjata abadi yang diberikan adik laki-lakinya, dia juga tidak akan jauh lebih baik. Hahaha, bagaimana sekarang? Ketika Xiaoxi melihat ke arah semut-semut itu,
dia tidak dapat menahan tawanya yang meradang. Dia, Xiao Xi, adalah eksistensi terhebat. Aku baik-baik saja, tetapi orang-orang ini terlalu kuat. Senjata yang mereka gunakan juga terlalu menyeramkan. Grandmaster dari Sekte 100 Bunga berseru. Lin Hanyu juga menjadi gugup sekarang. Dia juga mulai menyadari bahwa orang-orang ini sangat ahli dalam pertempuran. Pedang raksasa di tangan mereka tampak seolah-olah dapat mengiris setiap benda di luar sana. Pada saat yang sama, mereka membawa serta kekuatan supernatural yang membuat para pembela sama sekali tidak berdaya melawan mereka. Kalian semua, makhluk pribumi. Jika kalian tidak ingin mati, kalian semua sebaiknya berlutut dengan patuh. Xiao Xi berkata dengan penuh wibawa. Dengan pedang raksasa di tangannya yang bergetar, semua orang merasakan jantung mereka mengepal. Teruslah bermimpi, teriak Lin Hanyu. Kalau begitu, kematian adalah satu-satunya jalan yang menanti kalian. Xiao Xi meraung saat dia menebas dengan pedang raksasanya sekali lagi. Ketika Lin Hanyu dan Grandmaster dari Hundred Flower Sect melihat ini, jantung mereka berdebar kencang. Dentang, sepertinya aku masih berhasil sampai di sini tepat waktu. Tiba-tiba, sebuah sosok melayang di antara langit dan bumi, meraih pedang raksasa itu dengan satu tangan. Ketika Lin Hanyu melihat orang yang telah tiba, dia memanggil dengan emosional, adik kecil. Pada saat itu, Lin Fan juga membeku. Dia memiliki perasaan aneh berdarah setelah memegang pedang itu. Basis kultivasi orang aneh di hadapan mereka ini jelas hanya berada pada kondisi kultivasi penuh Golden Immortal. Mungkin, ia dapat dianggap tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi leluhur abadi. Namun, jumlah kekuatan yang meledak dari pedang raksasa di tangannya sebenarnya adalah milik leluhur abadi. Tidak hanya itu, ini jelas bukan senjata abadi yang diciptakan oleh sekte manapun atau apapun di daratan tak berujung. Tidak ada hukum Dao abadi yang melingkarinya. Sejujurnya, 7 batu permata yang tertanam itulah yang memancarkan kekuatan yang luar biasa dan aneh. Mungkinkah ini semacam tubuh kekuatan dari fantasi barat? Lin Fan bingung. Bentuk wajah orang di hadapannya ini penyok dan menonjol di berbagai sudut. Pada saat yang sama, kedua pasang mata itu tidak hitam dan putih, sebaliknya, berwarna biru. Adapun gambar yang terukir pada pelindung tubuh itu, tidak peduli bagaimana ia melihatnya, mereka tampak seperti roh dewa dari dunia barat. Lepaskan, Xiao Xi meraung sebelum berteriak, teknik dewa, malapetaka pemusnahan. Pada saat itu, Lin Fan melihat 7 batu permata yang tertanam pada pedang raksasa itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat sejumlah besar kekuatan meledak darinya. Dengan itu, kekuatan tolak yang sangat besar menghantam telapak tangannya. Di mata semua orang, kekuatan tolak yang luar biasa itu lebih kuat daripada apapun. Tetapi bagi Lin Fan, itu seperti ketukan kecil yang lembut di tubuhnya, dia sama sekali tidak merasakan apapun tentangnya. Ketika Xiao Xi melihat semuanya, matanya terbelalak karena tidak percaya. Dia tidak berani percaya bahwa makhluk pribumi di hadapannya ini bisa sekuat ini. Itu adalah senjata legendaris yang dia pegang, yang tertanam dengan inti kristal dari 7 binatang dewa super. Di tempat asalnya, itu adalah senjata legendaris yang sangat tangguh. Tidak disangka bahwa makhluk pribumi di sini benar-benar dapat memegangnya di tangannya tanpa merobek kulitnya. Makhluk pribumi terkutuk. Pergi ke, Xiao Xi meraung, ingin meledak dengan kekuatan dewa perang. Namun tiba-tiba, semburan angin astral menyerangnya. Lin Fan telah menamparkan dengan satu telapak tangan. Seolah-olah dia menamparkan nyamuk, nyamuk itu mendarat di tubuh orang ini. Bam! Hancur menjadi debu. Xiao Xi yang awalnya tangguh telah hancur menjadi ketiadaan begitu saja. Bahkan tidak ada sedikit pun sisa tubuhnya sama sekali. Apa-apaan ini? Lin Fan mengambil pedang raksasa di tangannya dan mengamatinya. Ding! Selamat telah menemukan senjata super legendaris Dewa Perang 7 Pedang. Lin Fan mencabut 7 batu permata itu dan memegangnya di tangannya. Melihat ke kiri dan kanan, dia menyadari bahwa kekuatan yang terkandung di dalamnya terlalu lemah. Dia terus mencubitnya sedikit dengan jarinya. Krek, 7 inti kristal itu pecah dan berubah menjadi debu bintang yang berhamburan ke udara. Ketika semua pelayan yang menyerbu melihat bagaimana Xiao Xi terbunuh oleh satu tamparan dari pihak lain, wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi ngeri. Dia baru saja membunuh ajudan Dewa Perang dengan satu tamparan. Ah, itu adalah 7 inti kristal dari binatang Dewa Super. Mereka seharusnya tidak bisa dihancurkan. Tidak kusangka orang ini akan mencubit dan menghancurkannya. Apa sebenarnya makhluk pribumi ini?
Apakah dia tidak tahu betapa berharganya inti kristal itu? 7 inti kristal dari binatang dewa super itu praktis tak ternilai harganya. Kamu hanya dapat membeli satu saja dengan 1 miliar kristal ungu. Lari, cepat lari. Makhluk pribumi itu terlalu menakutkan. Tidak mungkin kita bisa menandinginya. Semua pelayan itu benar-benar tercengang sekarang. Jadi, mereka semua berlari kencang dan mencoba melarikan diri sejauh-jauhnya seolah-olah mereka telah bertemu hantu. Lin Fan melihat semua yang ada di hadapannya dan mengerutkan kening. Saat dia mengangkat tangannya dengan lembut, kekosongan tiba-tiba meledak saat telapak tangan raksasa muncul di antara langit dan bumi, yang kemudian menghantam para pelayan yang melarikan diri itu. Boom! Seluruh tanah bergetar saat awan debu menyebar kemana-mana. Di bawah satu serangan telapak tangan Lin Fan ini, semua pelayan itu hancur menjadi debu, bahkan tanpa sehelai pun tersisa. Latar belakang macam apa yang dimiliki orang-orang ini? Sepertinya tidak ada makhluk lain seperti mereka di daratan tak berujung, kan? Lin Fan benar-benar mulai sedikit curiga sekarang. Namun, dari mana mereka berasal, itu tidak menjadi masalah baginya sedikit pun. Lagi pula, seperti yang mereka katakan, apa yang akan terjadi, akan terjadi. Mengingat apa yang mereka katakan, mereka menyebut mereka sebagai makhluk pribumi. Apakah ini berarti mereka baru saja menemukan tempat ini? Melihat semua yang ada di hadapan mereka, para murid dari Sekte 100 Bunga semuanya benar-benar tercengang sekarang. Mereka tidak dapat mempercayai semua yang terjadi di hadapan mereka. Mengerikan, terlalu mengerikan. Semua penyerbu yang tangguh itu sangat kuat, sehingga mereka bahkan tidak siap untuk melawan sama sekali. Tetapi bagi pria yang melayang di kehampaan saat ini, mereka semua tampak seperti semut. Hanya dengan satu tamparan santai, dia telah menghancurkan mereka semua sampai mati. Lin Hanyu terbang ke dalam kehampaan, adik kecil. Geger, semua orang yang tidak tahu tentang hal itu di Sekte 100 Bunga menjadi sangat terkejut. Apa yang baru saja dia katakan? Tidak disangka bahwa adik perempuan Lin akan melayang ke dalam kehampaan dan memanggil makhluk kuat ini sebagai adik laki-lakinya. Apa sebenarnya hubungan mereka? Ketika Grandmaster Sekte 100 Bunga melihat semuanya, matanya bersinar terang. Dia tidak menyangka bahwa adik laki-laki Lin Hanyu akan sekuat ini. Ini benar-benar tidak terduga. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Lin Fan. Aku baik-baik saja. Lin Hanyu menganggukkan kepalanya. Adik kecil, bagaimana kamu tahu bahwa aku dalam bahaya? Lin Fan tersenyum. Aku telah merasakan umpan balik yang keluar dari senjata abadi yang telah kuberikan kepadamu. Oleh karena itu, aku bergegas dari sekte. Lin Hanyu menganggukkan kepalanya dengan gembira. Dia tidak menyangka bahwa adik laki-lakinya tidak hanya tidak menyalahkannya atas semua yang telah terjadi saat itu, dia bahkan bergegas keluar untuk menyelamatkannya. Ini adalah sesuatu yang membuatnya sangat tersentuh. Kemudian, Lin Fan turun bersama Lin Hanyu ke Sekte 100 Bunga. Grandmaster Sekte 100 Bunga segera bergegas. Tidak mungkin dia bisa mengetahui kondisi kultivasi Lin Fan sama sekali. Tidak hanya itu, Sekte 100 Bunga belum mengetahui apa yang terjadi pada Sekte Dewa Kunlun. Jika mereka tahu, mereka pasti sudah lama ketakutan setengah mati. Semua murid perempuan Sekte 100 Bunga menatap Lin Fan dengan napas tertahan. Tidak disangka makhluk sekuat itu adalah adik laki-laki adik Lin. Mereka semua mulai berputar-putar dengan pikiran di benak mereka. Melihat Grandmaster Sekte 100 Bunga, Lin Fan hanya menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima. Latar belakang orang-orang ini tampaknya agak misterius. Akan lebih aman bagi Sekte 100 Bunga untuk pindah ke tempat lain. Ini adalah saran Lin Fan. Apakah pihak lain memperhatikan atau tidak, itu bukan urusannya lagi. Meskipun kekuatan orang-orang yang ada di sini sebelumnya sangat rendah, mereka praktis kuat di antara makhluk-makhluk kuat untuk Sekte 100 Bunga. Jika bukan karena Lin Fan yang bergegas datang tepat waktu, Sekte 100 Bunga pada dasarnya sudah tidak ada lagi setelah dibantai habis oleh pihak lain. Setelah mendengar kata-kata itu, Grandmaster Sekte 100 Bunga tenggelam dalam pikiran yang dalam dan penuh perenungan. Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kakak, kau harus ikut denganku. Keadaan di sini akan semakin berbahaya. Dilihat dari penampilan orang-orang tadi, mereka tampaknya hanya menjadi pelopor. Mengenai seberapa menakutkannya makhluk kuat yang akan datang itu, aku tidak punya cara untuk mengetahuinya sama sekali, kata Lin Fan. Dia tidak siap meninggalkan Lin Hanyu di sini. Ah,
Lin Hanyu ragu-ragu sebelum menoleh ke Grandmaster-nya. Grandmaster, izinkan kami pindah. Anda juga telah menyaksikan sendiri situasi sebelumnya. Jika orang-orang itu datang lagi, kerugiannya mungkin besar. Grandmaster dari Sekte 100 Bunga menggelengkan kepalanya. Jika kita meninggalkan tempat ini, kemana kita bisa pergi? Lin Hanyu menatap Lin Fan, tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Wajah Lin Fan tidak menunjukkan emosi. Pergilah ke Sekte Langit dan Bumi kalau begitu. Memikirkan kembali para perawan dari Sekte Langit dan Bumi itu, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Ini adalah bantuan paling besar yang dapat diberikan oleh kakak senior kalian, anak-anak. Apakah kalian semua bisa berhasil atau tidak, itu tergantung pada diri kalian sendiri. Ketika Grandmaster dari Sekte 100 Bunga mendengar ini, hatinya melonjak kegirangan. Inilah yang diinginkannya. Jika mereka dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan Sekte Langit dan Bumi, itu akan menjadi hal yang sangat baik bagi Sekte 100 Bunga. Dengan itu, Grandmaster dari Sekte 100 Bunga menyetujuinya sambil tersenyum. Ayo berangkat kalau begitu, kata Lin Fan. Sambil merentangkan jari-jarinya, dia meraih Sekte 100 Bunga. Begitu saja, dia mencabut seluruh Sekte 100 Bunga dengan satu tangan dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Kekuatan setingkat ini membuat semua orang benar-benar menggigil ketakutan. Ketika Grandmaster dari Sekte 100 Bunga melihat ini, dia juga sama tercengangnya. Siapa di dunia ini yang mungkin bisa dibandingkan dengan kekuatan yang begitu dalam? Sekte Langit dan Bumi, semua murid sangat gembira setelah mengalami peristiwa ajaib turunnya pil abadi. Rasa hormat mereka terhadap kakak senior Lin tidak terbatas. Mereka bahkan tidak sabar untuk membungkuk dan menjilati jari kakinya sebagai tanda hormat. Tepat pada saat ini, beberapa murid sangat terkejut ketika mereka melihat sebuah massa hitam raksasa mendekati mereka dari langit yang jauh. Serangan, serangan, Sekte Dewa KUNLUN datang untuk membalas dendam. Cepat dan laporkan ini, Sekte Langit dan Bumi belum pernah main-main dengan siapapun baru-baru ini selain Sekte Dewa Kunlun. Namun, Sekte Dewa Kunlun tidak mungkin sekuat ini sehingga mereka siap untuk melakukan serangan balik setelah waktu yang begitu singkat, bukan? Ketika wakil Grandmaster Sekte itu melihat massa hitam itu di kejauhan, alis mereka sedikit berkerut, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak perlu khawatir, itu kakak senior Linmu. Namun, tak lama kemudian, salah satu wakil Grandmaster angkat bicara. Hanya saja, dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan murid itu sekali lagi. Untuk apa dia membawa kembali gunung berdarah itu? Itu tampaknya gunung milik Sekte 100 Bunga, bukan? Seorang murid bermata tajam berseru. Apa, Sekte 100 Bunga? Apa yang kakak senior Lin coba lakukan di sini? Mengapa dia membawa seluruh gunung milik Sekte 100 Bunga? Astaga, kakak senior Lin tidak berpikir untuk mengubah Sekte 100 Bunga menjadi tempat yang panas juga, kan? Itu terlalu menakutkan. Kudengar Sekte 100 Bunga dipenuhi dengan wanita cantik sampai penuh. Apakah kakak senior Lin akan membunuh semua wanita cantik itu? Apa yang kau tebak secara membabi buta? Apakah kau pikir kakak senior Lin adalah orang seperti itu? Para murid berbicara dalam bisikan pelan mereka secara rahasia. Mereka semua pernah mendengar tentang Sekte 100 Bunga sebelumnya. Itu adalah sekte dengan banyak wanita cantik. Ada banyak sekali bujangan perawan yang selalu mengawasi para wanita cantik di sekte itu. Tapi, ya, orang bisa melihat bagaimana keadaannya sekarang. Kakak senior Lin benar-benar telah mencabut seluruh Sekte 100 Bunga secara keseluruhan dan membawanya kembali ke sekte tersebut. Mereka bahkan tidak tahu apakah semua murid cantik di dalam sekte itu telah dibunuh oleh kakak senior Lin atau tidak. Jika mereka benar-benar terbunuh, itu akan menjadi pemandangan yang sangat memilukan. Dari kehampaan, Lin Fan melemparkan seluruh Sekte 100 Bunga ke sisi Sekte Langit dan Bumi, menganggap tugasnya telah selesai. Kalian semua kembalilah ke sekte terlebih dahulu. Aku akan pergi dan mendiskusikan sesuatu dengan Tuan Tua. Lin Fan tidak banyak bicara saat dia menuju ke kedalaman Sekte Langit dan Bumi. Pada saat yang sama, dia meninggalkan beberapa perintah untuk para murid yang waspada. Sekte 100 Bunga untuk sementara akan tinggal di Sekte Langit dan Bumi. Kalian semua jaga mereka dengan baik. Apakah kalian dapat menemukan belahan jiwa kalian atau tidak akan tergantung pada perbuatan kalian sendiri. Namun, jika ada yang berani memaksakan diri pada orang lain, jangan salahkan aku karena menghancurkan kalian.
Apa, Sekte 100 Bunga akan tinggal di dalam Sekte Langit dan Bumi untuk sementara? Persetan denganku, kakak senior Lin terlalu luar biasa, bukan? Tidak kusangka dia bahkan bisa menipu seluruh Sekte 100 Bunga kembali. Mungkinkah itu petunjuk dari kakak senior Lin kepada kita? Dia tahu bahwa kita semua bujangan. Karena itu, dia memberi kita kesempatan untuk berinteraksi dengan para wanita cantik ini. Saya pikir itu sangat mungkin terjadi. Apa yang masih kita lakukan di sini dengan bodoh? Cepat dan pergilah dan tampung mereka dengan baik. Jika salah satu dari saudari junior itu menyukai kita, kita bisa lulus dari karir bujangan ini. Saya mencintai kakak senior mencintai saya. Mulai hari ini, saya akan tunduk dan mengabdi kepada kakak senior Lin seumur hidup saya. Kalian semua sebaiknya mendengarkan. Persaingan yang adil sekarang. Jika ada yang berani bermain curang, saya akan melaporkan kalian kepada kakak senior Lin. Itu sudah pasti. Kita semua adalah murid Sekte Langit dan Bumi. Kita harus memperlakukan mereka dengan sopan. Kali ini, Lin Fan benar-benar telah melakukan perbuatan yang luar biasa. Semua murid yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Langit dan Bumi akan selalu mengingat betapa baiknya kakak senior Lin kepada mereka. Di mana lagi di dunia ini mereka akan pergi untuk menemukan kakak senior yang begitu hebat. Mereka akhirnya mengerti bahwa kakak senior hanya berpikir dengan kebahagiaan di dalam hatinya. Di hati semua murid ini, kakak senior Lin adalah kandidat Grandmaster terbaik yang pernah ada. Ketika calon Grandmaster lainnya melihat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah pelan dalam hati mereka. Sepertinya benar-benar tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk menduduki kursi Grandmaster. Namun, mereka juga memiliki ketertarikan terhadap wanita-wanita cantik dari Sekte 100 Bunga. Berkultivasi setiap hari menyebabkan hari-hari mereka terasa sangat kering. Jika mereka entah bagaimana dapat menemukan belahan jiwa mereka, ini akan menjadi hal yang cukup baik untuk dilakukan juga. Di kedalaman sekte, ini adalah dimensi terpisah yang dibelah oleh para master tua. Spirit Ki di sini kaya, dan bahkan ada aura misterius yang bercampur dengannya. Ini adalah tempat yang dapat mendatangkan manfaat luar biasa bagi seniman bela diri manapun. Oleh karena itu, bagi para murid yang telah melakukan jasa besar, hadiah terbesar yang dapat mereka harapkan untuk dicapai adalah memasuki tempat ini untuk berkultivasi. Pada saat yang sama, bahkan ada pecahan pemahaman Dao yang tersebar di sekitar tempat itu, yang diciptakan oleh para master tua melalui pemahaman mereka tentang langit dan bumi. Jika ada murid yang memahaminya, kondisi kultivasi mereka secara alami akan meroket luar biasa. Master tua, saat Lin Fan memasuki kedalaman sekte, dia mulai berteriak. Saat ini, status Lin Fan di sekte itu luar biasa. Selain Master tua, dia adalah eksistensi yang paling luar biasa. Bahkan Grandmaster sangat senang dengannya. Jika bukan karena poin pengalaman untuk Twisting Heaven and Earth miliknya sudah maksimal, semua Master tua dan Grandmaster pasti tidak akan bisa lepas dari genggaman tangan jahat Lin Fan. Ini adalah sesuatu yang seharusnya sangat mereka syukuri. Aku di sini, berhenti berteriak sekarang. Geng Yang Tian keluar dari kehampaan, ada apa? Dan ada apa dengan urusan Sekte 100 Bunga ini juga? Saat ini, Geng Yang Tian benar-benar sudah setengah menyerah pada murid ini. Dia sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan pemuda ini. Untuk masalah dengan Sekte Dewa Kunlun, dia bisa saja membiarkannya dan melupakannya sekarang. Tapi, apa yang terjadi dengan murid ini yang mencabut seluruh Sekte 100 Bunga untuk menanamkannya di Sekte Langit dan Bumi? Jika ada sekte lain yang mengetahui hal ini, mereka pasti akan penuh dengan gosip. Perselingkuhan Sekte 100 Bunga memiliki korelasi yang sangat penting dengan apa yang akan aku ceritakan kepadamu sekarang. Master tua, apakah kamu tahu sesuatu tentang omong kosong ini? Lin Fan mengeluarkan pedang raksasa itu dan melemparkannya. Melihat pedang raksasa itu, alis Geng Yang Tian berkerut. Dia mengamatinya dengan saksama, ada 7 penyok. Pasti ada sesuatu di sana, kan? Ya, ada 7 inti kristal. Tapi, aku sudah menghancurkan semuanya. Jawab Lin Fan. Geng Yang Tian memasuki kondisi kontemplatif yang dalam, lalu menunjuk ke arah kehampaan. Seketika, dari dalam kehampaan yang tak berujung itu melesat keluar deretan demi deretan rak buku. Rak buku ini setinggi surga itu sendiri, disinilah kedalaman sumber daya sekte surga dan bumi berada. Setiap hal yang terjadi di daratan tak berujung setelah sekte itu didirikan semuanya tercatat di tempat ini.
Orang-orang itu sepertinya bukan makhluk dari daratan tak berujung, kata Lin Fan. Geng Yang Tian menggelengkan kepalanya, daratan tak berujung sangat luas, dan masih banyak tempat yang belum kita ketahui. Aku harus memeriksa catatan sekte kita sekarang untuk melihat apakah ada yang menyebutkan tentang ini. Satu pikiran memungkinkannya untuk menyaring jutaan buku. Tidak butuh waktu lama sebelum mata Geng Yang Tian terbuka lebar, dipenuhi dengan keterkejutan. Orang-orang yang kau temui itu, apakah mereka terlihat seperti ini? Pada saat itu, sebuah sosok ilusi muncul di kehampaan. Sosok itu memegang tongkat, dengan benda kristal seukuran bola basket bertengger tepat di atasnya. Dalam gambaran ilusi itu, sosok itu melantunkan mantra misterius. Ketika tiba-tiba, seluruh dunia berubah menjadi bercak merah menyala, saat meteor yang menyala-nyala jatuh dari langit. Astaga, badai meteor! Ketika Lin Fan melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bagaimanapun, itu adalah gambaran yang dikenalnya. Sebelum menyeberang ke dunia Xuan Huang, Lin Fan telah membaca banyak sekali novel dan memainkan banyak sekali permainan. Bukankah itu penyihir berdarah? Lin Fan mendesak dengan tidak sabar, apa latar belakang orang-orang ini? Bagaimana mereka muncul di daratan tak berujung? Geng Yang Tian akhirnya memahami situasinya. Mereka tidak tiba di daratan tak berujung. Orang-orang ini adalah makhluk hidup dari daratan tak berujung. Menurut catatan sekte kami, orang-orang ini tinggal di ujung lain samudra kematian. Di masa lalu, mereka telah datang sejak lama sekali. Namun, mereka akhirnya menghilang. Mengenai rincian kejadiannya, tidak ada satupun dari mereka. Pada saat itu, sekte langit dan bumi belum berdiri. Semua informasi ini ditemukan dari sisa-sisa semua yang tertinggal. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Dia juga bukan orang dari daratan tak berujung. Berdasarkan semua novel yang telah dibacanya di masa lalu, kemungkinan besar mereka adalah orang barat. Apakah profesi mereka penyihir, pendekar pedang, berserker, binatang buas, peri? Dan bukan hanya itu, apakah mereka memiliki 7 gaya sihir yang berbeda? Tanya Lin Fan. Geng Yang Tian bingung, mengapa kau datang dan bertanya padaku ketika kau bahkan lebih jelas tentang sifat-sifat mereka daripada aku? Lin Fan, lalu, bagaimana dengan situasi sekte 100 bunga? Geng Yang Tian punya firasat buruk tentang ini. Lin Fan merenung sejenak, ada seseorang dari keluargaku di sekte 100 bunga, dan sekte itu dikepung oleh orang-orang itu sebelumnya. Jika aku tidak sampai di sana tepat waktu, mereka mungkin sudah dimusnahkan oleh musuh sekarang. Mereka muncul lagi, hati Geng Yang Tian sedikit menegang. Namun, dia tidak terlalu terganggu olehnya. Meskipun orang-orang ini adalah penjajah, sekte-sekte di daratan tak berujung juga tidak mudah diganggu. Dan, bahkan jika orang-orang ini benar-benar ada di sini, paling-paling, mereka hanya perlu mengusir mereka kembali ke tempat asal mereka. Oleh karena itu, Geng Yang Tian tentu saja tidak terlalu peduli dengan hal itu. Hanya sedikit orang yang benar-benar tahu tentang seluk-beluk seluruh masalah ini. Dan bahkan jika ada yang tahu, mereka mungkin semua adalah orang-orang tua yang sangat tua. Kita akhiri masalah ini seperti ini dulu. Mengenai asal-usul mereka, kita belum tahu saat ini. Geng Yang Tian menjawab. Lin Fan menganggukkan kepalanya dan tidak terlalu khawatir. Ya, kurasa kita harus menunggu dan melihat dulu. Tapi untuk berjaga-jaga, aku akan meminta sekte 100 bunga tinggal di sekte langit dan bumi untuk sementara waktu. Setelah semuanya selesai, aku akan mengamati bagaimana situasi umumnya. Setelah itu, Lin Fan berbincang dengan Geng Yang Tian untuk membahas beberapa hal lain sebelum pergi. Tempat asal sekte 100 bunga dulunya adalah bekas telapak tangan raksasa di tanah, yang membentuk parit. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana, seluruh tempat itu dipenuhi keheningan yang mematikan. Sejak sekte 100 bunga dibawa pergi dari tempat ini, ada perasaan sepi di sana. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Di parit dalam yang terbentuk, sesosok tubuh berjuang dan berdiri dengan sangat susah payah. Melihat segala sesuatu di sekitarnya, pikirannya kemudian kembali ke pemandangan mengerikan dari sebelumnya. Itu membuat jantungnya berdebar kencang. Seolah-olah dia baru saja melihat hantu, dia kemudian berjuang dan berlari ke tempat di mana mereka telah tiba. Lautan kematian, orang itu berjalan langsung ke portal dimensi. Dia harus melaporkan semua yang dia temui di sini. Kekuatan makhluk pribumi yang tinggal di sini sangat kuat. Bahkan ajudan dewa perang telah dibunuh oleh mereka.
Seluruh pasukan mereka dikalahkan, benar-benar dikalahkan. Di tanah rahasia misterius lainnya di daratan tak berujung, tempat di mana tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan akses. Tiba-tiba, sesosok muncul di tengah-tengah tanah rahasia ini. Namun, cara kedatangannya agak berbeda. Seolah-olah dia baru saja dijatuhkan ke tempat ini dari suatu tempat lain. Ketika orang itu melihat situasi tanah rahasia itu, dia tertawa terbahak-bahak. Haha, tanah harta karun yang ditinggalkan oleh leluhurku. Ini benar-benar tempat yang nyata. Sepertinya inilah tujuan yang ingin aku tuju. Pria ini masih sangat muda. Sekarang setelah basis kultivasinya mencapai status Golden Immortal, tiba di tempat ini benar-benar membuat semangatnya meroket. Dia tahu bahwa waktunya telah tiba untuk pertemuan yang beruntung itu. Selama dia bisa mendapatkan harta karun di tanah rahasia ini, status kultivasinya pasti akan meroket ke langit mulai hari ini dan seterusnya. Namun pada saat itu, ada sebuah prasasti batu tertentu yang menarik perhatiannya. Masa depan tanpa batas. Buddha itu penyayang. Dewa Buddha masa depan tanpa batas. Melihat prasasti ini di hadapannya, mata pemuda itu bersinar dengan cahaya yang lebih cemerlang. Karena memiliki afinitas, Anda telah tiba. Pada saat itu, suara Buddha yang cemerlang terdengar dari segala arah. Pemuda itu terkejut sesaat sebelum mengangkat kewaspadaannya. Siapa Anda? Amitabha, karena memiliki afinitas, karena Anda telah tiba, masuklah. Saya adalah Buddha masa depan tanpa batas. Setelah mendengar itu, ekspresi pemuda itu berubah lebih emosional. Dia kemudian langsung masuk. Pada saat itu, seluruh pemandangan berubah. Tiba-tiba, jalan di depannya diterangi dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Di bawah pohon yang jauh di kejauhan ada seorang biksu yang duduk bersila dengan mata tertutup. Cahaya Buddha di belakang kepalanya bersinar terang dan menerangi surga dan neraka. Di belakang tubuhnya ada roda gigi yang sangat misterius yang berputar perlahan. Setiap kali roda gigi itu berputar satu kali, seluruh kekosongan di sekitarnya akan sedikit bergetar seolah-olah Sang Buddha menjadi satu dengan surga dan bumi. Siapa Anda? Pemuda itu terkejut oleh pemandangan di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan sesuatu seperti itu. Aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Meskipun bibir biksu itu tidak bergerak, suara itu berhasil masuk ke dalam pikiran pemuda itu. Membeku sejenak, pemuda itu melanjutkan, jangan datang ke sini dan mencoba hal yang aneh. Aku datang ke sini untuk mencari pertemuanku. Aku adalah pertemuanmu. Dengan itu, mata biksu itu terbuka lebar. Dari sana, cahaya Buddha keemasan yang cemerlang terpancar. Kau, pemuda itu terkejut. Melalui mata itu, dia bisa melihat jejak dingin. Tanpa ragu, dia berlari kembali ke tempat asalnya. Dia bisa merasakan bahwa dia jelas bukan tandingan biksu di depannya ini. Hanya dengan meninggalkan tempat ini dia bisa kembali ke tempat yang aman. Amitabha, aku tak terbatas. Aku adalah masa depan. Mengapa kau memilih untuk lari setelah melihatku? Kembalilah. Sang Buddha masa depan tak terbatas berbicara dengan tenang. Namun tiba-tiba, aura seluruh tubuhnya berubah saat aura yang sangat tajam meledak keluar darinya. Makan, kepala Buddha raksasa muncul di antara langit dan bumi. Membuka mulutnya yang besar, ia menelan pemuda itu dalam satu suapan. Memang, inkarnasi meliputi dunia tak terbatas dan berjalan dalam lingkaran penuh. Meskipun ini hanya keadaan kultivasi Dewa Emas, itu lebih dari cukup. Pada saat itu, biksu itu berdiri saat matanya bersinar dengan kilatan yang menyeramkan. Di bawah pohon itu, sosok lain tiba-tiba muncul. Sosok ini tidak memiliki aura, dan hanya duduk bersila di sana. Karena kalian menolak untuk percaya bahwa aku, masa depan, mampu mencapai status penguasa surgawi, aku, masa depan, hanya dapat melanjutkan sambil menentang surga dan mencapai buah Buddha yang tak tertandingi. Mereka telah tiba, dan dengan mereka, pencapaian besarku, penguasa Buddha masa depan yang tak terbatas, akan mekar juga. Penguasa Buddha masa depan yang tak terbatas tersenyum dengan tenang, menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya hancur. Baik itu tanah rahasia atau kehampaan, semuanya hancur menjadi asap sebelum menghilang di antara surga dan bumi. Leluhur iblis tanpa pamrih, permainan catur yang telah kau mulai ini baru saja dimulai. Tepat setelah itu, penguasa Buddha masa depan yang tak terbatas menghilang dari muka dunia. Sekte Buddha baik dan jahat. Ini adalah salah satu dari 9 sekte utama, dengan cahaya Buddha.
yang tak terbatas yang menutupinya dan sifat Buddha yang luas menyelimuti seluruh dunia tempatnya berada. Di tempat yang harmonis dan damai ini, tidak ada iblis atau monster yang berani datang dan bertindak kurang ajar di sini. Dan tepat pada saat ini, banyak sekali murid yang mengangkat kepala mereka. Mereka telah menemukan bahwa ada kekuatan Buddha yang melonjak menyebar di langit di suatu tempat yang jauh. Ketika mereka akhirnya melihat wajah sebenarnya dari kekuatan itu, semua murid tercengang. Di atas tempat duduk teratai duduk sebuah Buddha emas, dengan roda gigi masa depan berputar perlahan, masa depan telah dimulai. Amitabha, kalian semua murid, mengapa kalian tidak berlutut saat datang untuk menghadapi Buddhamu? Ketika semua murid itu melihat Buddha ini, jantung mereka berdebar kencang. Meskipun mereka tidak tahu siapa orang di hadapan mereka ini, mereka tiba-tiba bisa merasakan kekuatan yang sangat menekan yang menghancurkan mereka. Seolah-olah kekuatan itu hanya menekan semangat mereka dan memaksa mereka untuk berlutut dan menerimanya. Awan ajaib berputar di sekitar Sang Buddha masa depan yang tak terbatas, karena ia tampak seperti satu-satunya hal yang bisa ada di seluruh dunia, segala sesuatu yang lain akan hancur menjadi ketiadaan. Bertobatlah, Sang Buddha masa depan yang tak terbatas berbicara dengan lembut sebelum mengulurkan tangan Buddhanya perlahan dan meraih sekte Buddha baik dan jahat. Tangan Buddha itu bersinar dengan cahaya keemasan terang yang tampak tak terbatas. Di bawah telapak tangan ini, seluruh sekte Buddha baik dan jahat tampak sangat tidak berarti. Semua murid bisa merasakan diri mereka menjadi sangat tidak berarti di bawah kekuatan telapak tangan Buddha itu, tidak memiliki cara untuk menolaknya sama sekali. Pada saat itu, suara Buddha menggelegar dan menyebar ke seluruh dunia. Kekuatan Buddha telah turun, dan sedang membersihkan seluruh dunia. Guru leluhur, Anda telah menuruni jalan Buddha jahat. Mengapa Anda memilih untuk kembali? Di kedalaman sekte Buddha baik dan jahat mengapung serangkaian bunga teratai. Mengapung di kehampaan, mereka membentuk bunga teratai raksasa yang berdiri melawan tangan Buddha raksasa untuk bertahan melawannya. Apa yang menjadi milikku, akan menjadi milikku. Tidak seorang pun akan dapat mengambilnya dariku. Nada kekejaman dalam suara Dewa Buddha masa depan tak terbatas berubah lebih kuat saat bunga teratai raksasa itu mulai pecah. Itu sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan ini. Meskipun kalian semua junior mungkin juga Dewa Buddha, ada kelas dan tingkatan Dewa Buddha yang berbeda. Kalian semua hanyalah Dewa Buddha kelas rendah. Jika kalian tidak bertobat, satu-satunya jalan yang menanti kalian adalah kematian. Amitabha, pada saat itu, suara Buddha yang berani membalas dari kedalaman sekte Buddha baik dan jahat. Namun, akhirnya tenggelam oleh satu telapak tangan Dewa Buddha masa depan tak terbatas itu, dan akhirnya, keheningan pun terjadi. Lin Fan tidak berlama-lama di sekte itu. Adapun Jin Zenggu dan Qiu Zanyu, mereka berdua juga berkeliaran di luar untuk menjelajah dan menjelajah sendiri secara membabi buta. Sekarang sekte 100 bunga berada di sisi sekte langit dan bumi. Tentu saja tidak ada yang khawatir tentang keselamatan mereka. Adapun orang-orang aneh itu, jika mereka berani muncul lagi, satu-satunya solusi adalah membunuh mereka. Karena itu, tidak ada yang benar-benar peduli tentang itu. 10 hari kemudian, Lin Fan mendapati dirinya berdiri di depan tanah rahasia di daratan tak berujung. Baru setelah dimulainya daratan tak berujung, Lin Fan menemukan bahwa mereka telah tinggal di dalam tanah rahasia selama ini. Sudah cukup banyak tahun sejak dia tiba di daratan tak berujung sekarang. Lin Fan bertanya-tanya apakah kekuatannya saat ini cukup untuk menyelamatkan mereka dari tempat itu. Astaga, saat dia memasuki tanah rahasia, semua monster di dalamnya mengangkat kepala mereka. Namun, mereka kembali untuk beristirahat tepat setelahnya, mereka bisa merasakan aura yang familiar dari tubuh Lin Fan. Sebuah gerbang batu menghalangi jalan Lin Fan di depan. Di balik gerbang batu ini tidak lain adalah dunia suci kuno. Dia bertanya-tanya seperti apa keadaan di dunia suci kuno saat ini. Detik berikutnya, dia menamparkan dengan telapak tangannya. Ledakan, gerbang batu itu tidak bergerak sedikit pun. Serangan telapak tangan tunggal itu mengandung semua kekuatan Lin Fan, namun tetap tidak bisa melakukan apapun pada gerbang batu ini sama sekali. Itu membuatnya sedikit mengernyit, merasa agak tidak percaya terhadap segalanya. Mungkinkah kekuatanku masih jauh dari cukup kuat? Lin Fan sangat terganggu dalam hatinya. Pada saat yang sama, ada rasa kekalahan yang menghancurkan. Api pil melalui pikiran. Ini adalah api yang diciptakan oleh sistem dan dapat membakar semua yang ada di dunia ini. Memikirkan hal itu,
Lin Fan meletakkan telapak tangannya di permukaan gerbang batu. Mendesis, mendesis. Setelah terbakar untuk waktu yang lama, tetap tidak ada gunanya, bahkan tidak meninggalkan satu pun bekas di gerbang batu. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Fan mendesah, memikirkan bahwa semuanya akan sia-sia. Api itu adalah produk dari sistem. Bagaimana mungkin itu tidak berguna sama sekali? Ini benar-benar membingungkan. Bisakah kalian mendengarku? Lin Fan menepuk gerbang batu, berharap orang-orang di dalam bisa mendengarnya. Namun setelah waktu yang lama, tidak ada satupun tanggapan sama sekali. Hais, sambil menggelengkan kepalanya, Lin Fan mendesah tak berdaya. Sepertinya kekuatannya masih belum cukup untuk menghancurkan gerbang batu ini. Saat ini, kondisi kultivasinya telah mencapai kondisi Dewa Abadi. Dia hanya selangkah lagi dari kondisi Raja Abadi. Lin Fan berdiri di depan gerbang batu untuk waktu yang sangat lama. Dia linglung, tidak tahu bagaimana keadaan di dunia Sein kuno saat ini. Namun, paling tidak, dia dapat menjamin bahwa sama sekali tidak akan ada konflik di sisi dunia Sein kuno saat ini. Setelah Dewa Iblis dan makhluk paling kuat mengetahui bahwa mereka semua tinggal di dalam tanah rahasia, mereka semua telah kehilangan semangat untuk memperjuangkan kekuatan dan status yang fana dan sia-sia di dunia itu. Lin Fan sedikit kecewa saat dia meninggalkan tanah rahasia itu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia tidak akan dapat membuka tanah rahasia itu sama sekali bahkan dengan kekuatannya saat ini. Ini benar-benar tidak memuaskan. Namun, sakit kepala terbesar Lin Fan saat ini adalah bahwa kondisi kultivasinya mengharuskannya untuk menebas orang agar dia dapat naik level lebih jauh. Namun, siapa di dunia ini yang berani membiarkannya menebas mereka sekarang? Apakah dia benar-benar harus pergi dan memprovokasi sekte lain tanpa alasan saat ini? Ini adalah masalah yang cukup kritis saat ini yang mengharuskannya untuk memikirkan semuanya dengan benar. Boom! Tetapi tepat pada saat itu, ada beberapa aktivitas yang terjadi di kehampaan. Mengangkat kepalanya, emosi Lin Fan teraduk. Memikirkan bahwa itu adalah senjata abadi yang terbang melintasi. Tepat ketika Lin Fan bersiap untuk maju, tiba-tiba terpikir olehnya bahwa pasti ada banyak orang yang mengenalnya di daratan tak berujung sekarang. Jika dia pergi begitu saja, dia pasti akan membuat pihak lain ketakutan. Pada saat itu, jika mereka mulai berlutut dan memohon belas kasihan, bagaimana dia bisa bersedia bergerak pada mereka lagi? Namun, tidak ada satupun dari itu yang menjadi masalah. Lin Fan memiliki senjata legendaris untuk mengubah penampilan seseorang. Setelah mengubah fitur wajahnya, dia langsung terjun ke kehampaan. Ini adalah senjata abadi terbang kelas menengah, dengan sekelompok orang duduk di atasnya. Wajah mereka gelap dan muram, bahkan, beberapa dari mereka berteriak. Hehe. Pada saat itu, sebuah suara terdengar, membuat orang-orang di senjata abadi cukup terkejut. Namun, ketika mereka menoleh dan melihat wajah itu, mereka menghela napas lega sebelum bertanya dengan waspada, bolehkah aku bertanya siapa kamu? Tanya ibumu, apakah menurutmu nama besar ayahmu adalah sesuatu yang bisa kalian tanyakan begitu saja? Lin Fan sangat sombong saat ini sambil terkekeh dalam hatinya. Dengan dia yang bertingkah sombong, pihak lain pasti akan sangat marah dan menyatakan akan menebasnya dengan satu tebasan atau semacamnya. Saat itu, suasananya pasti akan bagus. Namun, yang mengejutkan Lin Fan, orang yang menanyakan namanya tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Dan jika hanya orang ini yang menangis, maka lebih baik ia biarkan saja. Lagi pula, masih ada orang lain di sekitarnya. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum reaksi berantai tangisan itu dimulai dan semua orang di sekitarnya menangis. Ketika Lin Fan mendengar tangisan itu, ia tidak tahan lagi. Satu hal yang paling ia takuti adalah tangisan pria. Apakah kalian punya nyali atau semacamnya? Ayah kalian bahkan tidak melakukan apapun kepada kalian. Yang kulakukan hanyalah bersikap sedikit galak, tetapi mengapa kalian menangis seperti itu? Bahkan setelah kata-kata itu, tangisan itu tidak berakhir. Jika kalian berani menangis lagi, ayah kalian akan mencincang kalian sampai mati. Lin Fan meraung, bunuh kami kalau begitu. Kami terlalu malu untuk ingin terus hidup di dunia ini lagi. Sekte itu telah mengangkatku, tetapi aku tidak bisa melakukan apapun. Apa tujuanku hidup di dunia ini lagi? Buho, bunuh kami. Ya, bunuh saja kami dan semuanya akan berakhir untuk selamanya. Guru, Grandmaster, adik junior. Pada saat itu,
seluruh kekosongan itu tampaknya dipenuhi dengan tangisan. Mereka semua menangis sekeras-kerasnya seolah-olah mereka baru saja menerima pukulan yang sangat keras, itu benar-benar menghancurkan hati. Lin Fan mengedipkan matanya dengan kosong. Rencana yang telah dipikirkannya sama sekali tidak berguna sekarang. Dia kemudian menepuk salah satu dari mereka di bahu dan menghibur. Hais, sebagai seorang pria, kamu harus berdiri teguh dan tinggi. Tidak ada parit yang tidak akan pernah bisa kamu lewati. Ayo katakan padaku, apa yang kalian tangisi? Jika ada dendam, balaslah. Jika ada dendam, balaslah. Jika kamu masih hidup, tidak perlu khawatir tidak akan ada harapan lagi, kan? Semua murid itu menggelengkan kepala. Tidak, kau tidak mengerti. Kau tidak akan pernah mengerti rasa sakit di hati kami saat ini. Meskipun sekte kami tidak sebesar itu, kami menjalani kehidupan yang sangat membahagia. Tetapi saat ini, semuanya hilang. Semuanya hilang. Grandmaster hilang. Kakak-kakak senior kami hilang. Saat ini, kami satu-satunya yang masih hidup. Beritahu kami, apa yang harus kami lakukan? Ya, mereka terlalu kejam. Kakak senior bahkan terpotong menjadi dua oleh mereka. Lin Fan merasa jengkel saat ini. Tidak ada yang bisa dilakukan, ini adalah kenyataan di daratan tak berujung. Konsepnya adalah menghancurkan orang lain atau dihancurkan, tidak ada ruang bagi orang lemah untuk bertahan hidup. Mereka hanyalah semut di tangan makhluk yang benar-benar kuat. Ketika mereka ingin meremukkan seseorang hingga mati, mereka dapat melakukannya tanpa harus ragu sedikitpun. Siapa yang menghancurkan sekte kalian? Selama kalian mengenal mereka, semuanya baik-baik saja. Jika kalian berkultivasi dengan keras dan baik di masa depan, kalian masih akan mampu mencabik-cabik mereka. Lin Fan mencoba menghibur sekali lagi. Petik 2. Kami tidak tahu siapa mereka. Lin Fan terdiam, kalian benar-benar hebat, bukan? Tidak kusangka kalian bahkan tidak tahu siapa orang-orang yang telah menghancurkan sekte kalian. Itu sangat menyedihkan, bukan? Mereka sangat kejam, sangat keji. Meskipun saudara-saudara senior kita jelas sudah mati, orang-orang yang mengenakan jubah hitam itu bahkan telah menghidupkan kembali saudara-saudara senior kita dan memerintahkan mereka untuk menyerang kita. Tidak mungkin kita sanggup melawan mereka seperti itu. Ada begitu banyak kerangka, dan kerangka-kerangka itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak peduli seberapa keras kita mencoba membunuh, kita tidak bisa membunuh mereka sampai mati. Menghidupkan kembali. Kerangka. Lin Fan terkejut saat ia langsung menangkap seseorang. Cepat beritahu aku. Apakah orang-orang yang datang untuk membawa sekte kalian membawa pedang yang sangat besar? Apakah beberapa dari mereka memegang tongkat hitam atau semacamnya? Ya, benar. Saat Lin Fan mendengar itu, ia tercengang. Astaga. Kenapa kalian tidak mengatakannya lebih awal? Astaga, itu membuang-buang waktu berharga ayahmu untuk bertengkar dengan kalian di sini begitu lama. Pada saat itu, Lin Fan langsung mengubah penampilannya kembali. Astaga, tak disangka sekelompok orang itu kembali lagi. Bagaimana mungkin ia tidak tahu tentang ini? Semua murid itu benar-benar takut pada Lin Fan. Namun ketika mereka melihat wajahnya, mereka benar-benar membeku. Itu dia, itu benar-benar dia, Lin Fan dari Sekte Langit dan Bumi. Itu idolaku, akhirnya aku melihat idolaku di kehidupan nyata. Namun saat itu, Lin Fan sudah terbang jauh ke kejauhan. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Akhirnya ada orang yang bisa dia tebas sekarang, raung. Sekte yang dulunya megah ini kini terbengkalai dan menjadi reruntuhan, di mana awan debu menyebar kemana-mana. Ada banyak sekali sosok aneh yang mengelilingi sekte yang bobrok ini sekarang. Raung, seekor naga raksasa dengan dua sayap di punggungnya menggeram dengan marah. Membentang setinggi 100 kaki, setiap kali membuka mulutnya, napas naga yang ganas keluar. Kemanapun napas itu lewat, semuanya menguap menjadi ketiadaan. Berdiri di atas tubuh naga raksasa ini adalah seorang pria yang memegang tombak panjang dan mengenakan baju sirah berhias. Dia seperti Raja Sembilan Surga, memandang rendah seluruh dunia dengan jijik. Di bawah naga raksasa itu berdiri sosok-sosok yang mengenakan jubah hitam satu demi satu. Mereka semua melantunkan beberapa mantra di mulut mereka, menyebabkan tongkat sihir hitam pekat yang mereka pegang memancarkan kekuatan yang keji dan menyeramkan. Tanah bergetar seolah-olah ada pasukan roh mayat hidup yang melolong tanpa akhir di bawahnya. Satu demi satu,
sekumpulan tulang putih bangkit dari bawah tanah. Beberapa tulang putih ini bersinar dengan cahaya keperakan, beberapa dengan cahaya keemasan sementara yang lain memiliki cahaya pelangi. Itu adalah kilauan yang menyilaukan, namun, aura mereka adalah kebalikannya, dingin dan menyeramkan. Mereka seperti iblis keji dari 9 neraka itu sendiri. Tidak kusangka tubuh makhluk pribumi ini akan sekuat ini. Roh mayat hidup yang diciptakan dari mereka benar-benar sangat kuat. Sosok tua melambaikan tongkat sihir di tangannya, dan tiba-tiba, para murid yang telah tewas dalam pertempuran itu tampak seperti dirasuki oleh sesuatu dan berdiri tegak. Pada awalnya, gerakan mayat-mayat ini agak kaku. Namun secara bertahap, mereka mulai mendapatkan kembali sedikit keluasan. Pada saat yang sama, mata mereka menjadi hitam pekat, tampak sangat mengerikan. Ketika ksatria naga yang menunggangi naga itu melihat ke bawah ke segala sesuatu di hadapannya, ia berkata dengan suara yang cerah, memikirkan bahwa semuanya nyata. Setelah 10.000 tahun, mereka akhirnya tiba di sini dan meletakkan portal dimensi. Demi Tuhan kita akan membawa kemuliaan bagi seluruh dunia. Setiap orang harus tunduk di bawah kecemerlangan agung Tuhan kita. Saat ia mengangkat tangannya, sosok tua yang dapat memanggil mayat hidup itu menatap ksatria naga dengan sepasang mata tak bernyawa. Ksatria naga Jais, kita harus menunggu kedatangan pasukan besar dan tidak boleh bertindak gegabah. Karenamu, kita sudah dipaksa untuk membunuh semua makhluk pribumi di sini. Jika ini menarik perhatian semua makhluk pribumi lainnya di tempat ini, itu pasti akan menghalangi perjalanan kita. Andrew, tidakkah kau berpikir bahwa semua roh mayat hidup dari makhluk pribumi yang kau kendalikan saat ini adalah rampasan perang? Tanya Jais, sang ksatria naga. Tempat asal mereka disebut daratan bayangan bulan. Awalnya, ada banyak ras di tempat itu. Namun, setelah berkembang selama bertahun-tahun, tempat itu telah bersatu karena semua ras yang berbeda memiliki satu identitas universal. Mereka semua memiliki keyakinan mutlak terhadap 72 dewa utama. Sebagai bagian dari denominasi ksatria naga, keyakinannya terletak pada dewa utama ksatria naga. Dengan membawa serta kemegahan para ksatria naga, ia akan memastikan bahwa ia menumpahkan sedikit kemuliaan yang sama kepada setiap makhluk pribumi yang ditemuinya. Mereka akan diberi kehormatan menjadi budak untuk mendedikasikan seluruh hidup mereka kepada dewa utama yang agung. Andrew merasa puas sekarang, tapi tentu saja, tubuh makhluk pribumi ini terlalu kuat. Kekuatan misterius yang mereka miliki bahkan lebih menarik. Kurasa aku harus meneliti mereka dengan benar setelah kembali untuk melihat apakah aku bisa menciptakan roh mayat hidup yang lebih kuat dengan mereka. Sialan, sialan. Pada saat itu, seorang pemuda berjuang untuk merangkak dan berdiri di reruntuhan, memegang pedang panjang di tangannya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah segar. Namun, saat dia melihat semua yang ada di hadapannya, hatinya hancur seolah-olah dia baru saja kehilangan semua harapan terakhirnya. Siapa di dunia ini, kalian? Kenapa kalian harus menghancurkan SEKTEKU? Pemuda itu berteriak ketika tubuhnya dililit oleh niat membunuh yang tak tertandingi. Amarah yang sangat besar meledak darinya dan menembus langit di atas, menyebabkan seluruh surga dan bumi berguncang karenanya. Ketika Andrew melihat makhluk pribumi yang masih hidup saat ini, bibirnya melengkung membentuk senyum yang sangat menyeramkan dan menyeramkan, tidak kusangka makhluk pribumi terkuat belum mati. Itu pasti alasan mengapa makhluk mayat hidup terkuat belum tercipta. Naga raksasa yang ditunggangi oleh ksatria naga Jais bersin sedikit, seolah-olah ingin membunuh makhluk pribumi ini dalam satu tarikan napas. Andrew berdiri dan menghentikannya, jangan menyerang. Nilai penelitian makhluk pribumi ini sangat tinggi. Aku harus mengawetkan mayatnya yang utuh. Makhluk pribumi, tunduklah dan nyatakan kesetiaanmu kepadaku, Andrew. Aku dapat membawamu untuk menyaksikan sendiri kecemerlangan agung Dewa Mayat Hidup. Andrew angkat bicara. Dewa Mayat Hidup. Pemuda ini tidak lain adalah Grandmaster dari Sekte Pedang Qi. Pedang panjang di tangannya sedikit gemetar ketakutan, seolah-olah takut akan teror yang tidak diketahui ini yang menunggu mereka. Namun, hatinya tidak takut sedikit pun, sebaliknya, hatinya dipenuhi dengan amarah. Bahkan jika aku mati, aku akan memastikan kalian membayar harganya. Pemuda itu berteriak ketika kebencian di dalam matanya melesat tanpa henti. Seolah-olah dia bisa meledak kapan saja sekarang. Andrew menggelengkan kepalanya sebelum mengangkat tangannya dan melantunkan mantra sedikit. Klik, klek, semua murid, sekte yang telah diubah Andrew menjadi roh mayat hidup mengambil pedang mereka dan mengelilingi pemuda ini tanpa nyawa.
Ketika pemuda itu melihat semua murid sebelumnya, hatinya menegang erat seolah-olah dia sedang dalam kesakitan yang dalam. Penatua, murid, tanda seru petik 2, apa yang salah dengan kalian? Pemuda itu mendongak ke langit dan melolong. Dia sama sekali tidak bisa merasakan sedikit pun kehidupan dari para pengikutnya ini. Semua orang yang tadinya dipenuhi kehidupan kini telah lenyap bersama angin. Hahaha. Mata pemuda itu memerah saat dia mengangkat pedangnya dan menebas ke arah para pengikutnya yang telah berubah menjadi roh mayat hidup. Sing, dimanapun ki pedang lewat, semuanya hancur. Dia menusukkan pedang panjang itu dalam-dalam ke dada seorang pengikut roh mayat hidup. Grandmaster, pengikut roh mayat hidup itu mengulurkan tangannya dan meraih pedang panjang di tangannya. Kepala pemuda itu langsung terangkat saat dia melihat murid di depannya ini, matanya berlinang air mata darah. Ya, Grandmaster ada di sini. Mengapa kau harus membunuhku? Pengikut roh mayat hidup itu membuka mulutnya dan berbicara dengan lembut. Namun, ketika suara itu masuk ke telinga pemuda itu, suaranya meledak seperti guntur. Kepala pemuda itu langsung tertunduk saat dia berteriak, "Kenapa?" Dia kemudian mengangkat kepalanya, "Jangan khawatir. Grandmastermu akan membalas dendam untukmu." Bam! Pedang Ki mengiris saat murid roh mayat hidup itu hancur berkeping-keping saat itu juga. "Degenerasi, aku akan membunuh kalian." Pemuda itu berteriak marah. Tidak peduli seberapa parah lukanya saat ini, dia pasti harus membalas dendam untuk muridnya. Mata Andrew berbinar dengan kilatan keterkejutan, tidak kusangka bahwa keinginan makhluk pribumi ini akan sekuat ini. Jika aku memurnikannya menjadi salah satu roh mayat hidupku, dia pasti akan menjadi budak roh mayat hidup yang luar biasa. Pedang membunuh gunung dan sungai. Pemuda itu berteriak saat pedang panjangnya melesat tepat ke dalam kehampaan dan mengirisnya. Pedang inten yang tangguh itu menembus kehampaan dan menyerang Andrew. Ketika Andrew melihat ini, bibirnya melengkung menjadi seringai. "Oh, dewa mayat hidup yang perkasa. Biarkan kekuatan mulia Anda turun ke tempat ini." Teknik penyegelan, rawa yang sangat dalam, tanah roh mayat hidup. Pada saat itu, pentagram bintang raksasa melayang keluar satu demi satu di depan Andrew, dengan kegelapan yang mengerikan dan aura kematian yang mengerikan tercium darinya. Bruk, bruk, tiba-tiba, tanah keras di bawah pemuda itu berubah menjadi sepetak rawa yang menggelegak dengan cairan hitam legam. Dari dalam, tangan-tangan kerangka muncul satu demi satu yang mencengkeram kaki pemuda itu, mencoba menyeretnya ke jurang tak berujung ini. Pada saat yang sama, pedang Ki yang telah dia hunuskan ke udara tiba-tiba dicengkeram oleh tangan-tangan hitam pekat iblis satu demi satu, menyeretnya ke tanah roh mayat hidup itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika pemuda itu melihat ini, hatinya sangat sedih. Mengapa musuh harus sekuat ini sementara dia hanya selemah ini? Tombak mayat hidup. Pada saat itu, jari Andrew menunjuk ke dalam kehampaan, menyebabkannya sedikit bergetar. Kekuatan tembus yang dipenuhi aura kematian meledak darinya. Dengan itu, tombak hitam pekat mendorong dirinya keluar dari kehampaan sedikit demi sedikit. Mulai, PSS, tombak mayat hidup itu meledak, melesat tepat ke dada pemuda itu. Ketika pemuda itu melihat tombak mayat hidup itu, hatinya dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan pada saat yang sama. "Siapa kau?" Tiba-tiba, raut wajah Andrew berubah sedikit. Ia tidak menyangka bahwa di saat kritis ini, akan terjadi perubahan yang tidak terduga. Tak disangka akan ada makhluk pribumi lain yang muncul, dan bahkan akan menangkap tombak mayat hidupnya dengan tangan kosong. Muncul di hadapan pemuda itu, Lin Fan menunjuk dengan jarinya, menghentikan tombak mayat hidup itu hanya dengan ujung jarinya. "Kau baik-baik saja?" tanya Lin Fan. Grandmaster Sekte Pedang Ki membuka matanya. Saat ia melihat semua yang ada di hadapannya, jantungnya berdebar kencang. "Kau ini siapa?" Lin Fan dari Sekte Langit dan Bumi. Lin Fan menjawab dengan santai sebelum meraih tombak panjang yang memancarkan energi yang sangat misterius. Energi ini tidak sama dengan kekuatan yang ada di dunia ini. Di saat yang sama, bahkan ada aura gelap dan menyeramkan yang berbau kematian yang menyelimutinya. Sambil menjentikkan pergelangan tangannya dengan lembut, Lin Fan mengayunkan tombak itu kembali. PSS. Karena terdorong mundur, tombak itu mencabik jejak hitam dalam penerbangannya melalui kehampaan, menyebabkan ledakan sonik raksasa meledak karena kecepatannya yang luar biasa yang merobek kehampaan itu hingga terpisah. Ketika Andrew melihat semua yang ada di hadapannya, hatinya menegang. Perlindungan mayat hidup. Pada saat itu,
penghalang raksasa muncul tepat di depan wajah Andrew. Ini adalah kutukan terlarang level 3. Dari setiap sihir pertahanan yang dia tahu, ini adalah yang terkuat dari semuanya. Bam! Detik berikutnya, penghalang itu hancur total. Tombak mayat hidup melesat menembus tubuh Andrew kemudian dan melanjutkan penerbangannya jauh ke kejauhan, sebelum akhirnya menancapkan dirinya dalam-dalam ke dinding. Sangat kuat, Grandmaster Sekte Pedangki menatap semua yang ada di hadapannya dengan mata terbuka lebar. Dia tidak menyangka bahwa musuh yang begitu mengerikan akan ditekan dengan mudah. Sekte Langit dan Bumi, Lin Fan. Ketika dia memikirkan lebih jauh tentang nama itu, wajah Grandmaster Sekte Pedangki berubah drastis seolah-olah dia hampir tidak bisa mempercayainya. Bukankah itu makhluk kuat yang telah menekan seluruh Sekte Dewa Kunlun? Dia adalah makhluk kuat yang bahkan White Saint dari Sekte Dewa Kunlun harus mengakui kekalahannya. Tapi, siapa yang mengira bahwa orang ini akan muncul di sini juga? Naga raksasa yang ada di samping mengepakkan sayapnya dengan marah seolah-olah benar-benar bingung dengan pemandangan di depannya ini. Alis Ksatria Naga Jais berkerut seolah-olah dia tidak bisa mempercayai semua yang ada di depannya. Memikirkan bahwa makhluk pribumi ini akan sekuat ini. Dia tahu kekuatan Andrew secara pribadi, tetapi untuk berpikir bahwa pihak lain ini dapat mengalahkannya dengan mudah. Berdiri di sana, Lin Fan mengamati sekelilingnya. Memang, semuanya seperti yang dia bayangkan, dia benar-benar seorang necromancer. Kalau tidak mungkin dia bisa memanggil kerangka-kerangka itu dan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati itu sehingga mereka akan menjadi alat pertempuran baginya. Mengenai naga raksasa di atas sana, bukankah itu hanya naga di dunia barat? Orang yang mengenakan baju zirah dan berdiri tepat di atasnya sambil memegang tombak itu pastilah seorang ksatria naga. Di mata Lin Fan, segalanya benar-benar mulai menjadi lebih menarik sekarang. Sejujurnya, bagaimana semuanya akan terjadi mulai sekarang, siapapun bisa menebaknya. Pada saat itu, serangkaian tawa terdengar dari kejauhan. Memikirkan bahwa makhluk pribumi ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Itu benar-benar menakjubkan. Entah mengapa, Andrew, yang seluruh tubuhnya tiba-tiba tertusuk berhasil kembali dengan sempurna dan baik-baik saja. Lubang di dadanya sama sekali tidak memengaruhinya. Sepertinya disinilah kekuatan necromancer berada. Ksatria Naga Jais berseru, Andrew, jangan terlalu ceroboh sekarang. Kekuatan makhluk ini sangat kuat. Bagaimana kalau kita bergabung? Tidak perlu. Untuk makhluk pribumi biasa seperti ini, mengapa kita perlu bergabung? Andrew menyatakan dengan percaya diri. Pada saat yang sama, mata tak bernyawa miliknya tiba-tiba mulai bersinar dengan kilatan aneh. Menarik. Ini benar-benar terlalu menarik. Dengan itu, Andrew menatap Lin Fan dengan hati-hati dan memperlihatkan giginya yang hitam dan gelap. Makhluk pribumi, kamu benar-benar kuat. Tapi, ini harus berakhir di sini. Bibir Lin Fan melengkung menjadi seringai, menarik. Andrew mengangkat tongkat sihirnya tinggi-tinggi. Oh, Dewa Mati yang Maha Kuasa. Aku, bam, tepat pada saat Andrew melantunkan mantranya, Lin Fan menghilang tepat di tempatnya. Ketika dia muncul berikutnya, dia tepat di atas Andrew, menghentakkan kakinya. Kamu makhluk pribumi terkutuk. Bagaimana kamu bisa memilih untuk menyerang saat ini? Diinjak-injak oleh kaki itu, Andrew menjadi sangat marah. Tercela, ini benar-benar tercela. Dia bahkan belum mengucapkan mantranya sampai habis. Alis Lin Fan berkerut, apakah kamu orang yang tidak punya otak atau semacamnya? Siapa di dunia ini yang akan menunggumu selesai mengucapkan mantra dalam pertempuran? Kamu seorang necromancer, dan akulah yang disebut assassin di duniamu. Tidak kusangka seorang wizard berani menantang seorang assassin. Kamu bodoh atau apa? Lin Fan menyatakan dengan nada meremehkan. Andrew tercengang, seolah-olah dia belum pulih dari akal sehatnya. Bagaimana kamu tahu tentang hal-hal ini? Dia tidak menyangka bahwa makhluk pribumi ini akan tahu bahwa dia adalah seorang necromancer. Dia bahkan tahu istilah assassin. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak mungkin di matanya. Enyahlah. Pada saat itu, Dragon Knight Jais tiba-tiba mengangkat tombaknya dan menusuk tepat ke arah Lin Fan. Kekuatan memutar yang menghantam tombak itu menyebabkan seluruh kekosongan terdistorsi di hadapannya. Mengangkat tangannya tinggi-tinggi, Lin Fan meraih ujung tombak itu sebelum menoleh, Dragon Knight. Wajah Dragon Knight Jais berubah. Kau, raung, naga raksasa yang ditunggangi Dragon Knight Jais tidak tahan lagi saat ia menyemburkan napas naga yang berapi-api.
Sementara bibir Lin Fan melengkung menjadi seringai, Andrew adalah orang yang berteriak ketakutan, aku masih di bawah kakinya. FWOO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 
yang perkasa, bahkan tanah yang kokoh dan kuat itu mengeluarkan suara mendesis saat terbakar. Ketika Ksatria Naga Jais melihat ini, hatinya sedikit menegang, bertanya-tanya seperti apa situasinya saat ini. Dia tidak tahu apakah makhluk pribumi itu telah mati karena ini. Namun, dia sangat yakin bahwa tidak ada seorang pun di dunianya yang dapat tetap hidup setelah menerima napas naga berapi dari naga raksasanya, bahkan dia sendiri tidak dapat melakukannya. Jadi, ini adalah napas naga. Astaga, baunya busuk. Sebuah suara terdengar dari dalam napas naga berapi itu. Hentikan, hentikan. Andrew meratap seolah-olah dia menerima sejumlah kerusakan yang luar biasa dari ini. Pada saat berikutnya, napas naga itu menghilang. Tidak ada yang salah dengan Lin Fan. Bahkan, tidak ada 1 inci pun dari tubuhnya yang rusak dari kepala hingga kaki. Namun, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk Andrew itu, yang diinjak-injak oleh kaki Lin Fan. Dia benar-benar dalam kondisi yang menyedihkan, kulitnya terbakar menjadi serpihan-serpihan kecil, memperlihatkan pemandangan tulang-tulangnya yang putih dan mengerikan. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Andrew angkat bicara saat kulit hangus di bibirnya mengelupas. Segala sesuatu di dalam mulutnya dapat dilihat dengan sangat jelas, yang cukup mengerikan. Hati Ksatria Naga Jais sangat tercengang saat ini. Dia benar-benar tidak percaya bahwa makhluk pribumi ini bisa sekuat ini. Andrew berteriak serak, maju. Seserang, boom, pasukan raksasa roh mayat hidup itu menyembur ke arah Lin Fan seperti segerombolan belalang. Melihat semua yang ada di hadapannya, Lin Fan membuka mulutnya. Musik naga surgawi. Gelombang suara dahsyat meledak dari mulut Lin Fan, mengguncang seluruh langit dan bumi. Di bawah kekuatan dampak yang dahsyat ini, seluruh pasukan roh mayat hidup hancur tanpa satu pun peluang untuk melawan sama sekali. Melihat segala sesuatu di hadapannya, wajah Andrew bersinar dengan ekspresi kengerian yang tak tertandingi. Aku akan mengorbankan semuanya dariku, dan satu-satunya permintaanku adalah turunnya tuanku. Dengan itu, suara Andrew yang benar-benar dingin saat ini meresap ke dalam kehampaan, menghasilkan kekuatan yang mutlak. Tiba-tiba, Lin Fan mengangkat kepalanya saat dia bisa merasakan kekuatan yang luar biasa mendekat dari dalam kehampaan yang tak berujung. Dia mundur selangkah dengan marah. Tidak mungkin kedua orang ini akan melarikan diri darinya. Tapi, dia tidak menyangka bahwa Necromancer ini masih memiliki teknik seperti itu di balik lengan bajunya. Apakah dia mencoba memanggil semacam makhluk yang sangat kuat atau semacamnya? Atau lebih tepatnya, Master God. Pada saat itu, Lin Fan dipenuhi dengan harap-harap cemas pada saat ini. Ksatria Naga Jais sedang mundur jauh, jauh sekali. Tak disangka Andrew akan menjadi cukup gila untuk mengorbankan dirinya dan memanggil turunnya Dewa Master Mayat Hidup. Meskipun tidak mungkin dia bisa membuat Dewa Master Mayat Hidup turun sepenuhnya, cloningnya saja sudah sangat hebat. Dewa Master adalah yang terbaik dan tak tertandingi, tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Oh, Master yang perkasa, turunlah ke atas kami. Andrew sangat celaka sekarang. Napas naga dari naga raksasa itu membuat Andrew mempertanyakan seluruh hidupnya. Kekuatan korosif dari napas naga itu menggerogoti tubuhnya. Kekuatan makhluk pribumi ini terlalu kuat. Dia harus mengorbankan tubuhnya untuk master yang perkasa sehingga dia bisa memanggil kekuatan yang terakhir. Lin Fan, di sisi lain, agak bersemangat sekarang. Berdasarkan tindakan Andrew, ini seharusnya berarti bahwa masternya akan segera turun. Lin Fan bertanya-tanya seberapa kuat yang terakhir sebenarnya. Pikiran itu saja membuatnya merasa sangat bersemangat, sejujurnya. Grandmaster dari Sekte Pedangki berdiri di depan, ingin bertarung bahu-membahu dengan Lin Fan dalam pertempuran. Namun, bagi Lin Fan, orang ini hanyalah beban. Kau tinggalkan tempat ini dulu. Pergilah ke Sekte Langit dan Bumi dan laporkan kepada mereka semua yang telah terjadi di sini. Lin Fan mengeluarkan pil untuk diminumnya, membantu lukanya sembuh seketika. Pemuda itu sama sekali tidak ragu saat ia terjun langsung ke dalam kehampaan untuk menuju ke Sekte Langit dan Bumi. Situasi di daratan tak berujung semakin menarik seiring berjalannya waktu saat ini. Bukan hanya musuh yang menyerang mereka bahkan berasal dari dunia fantasi barat yang pernah dikenalnya di masa lalu. Naga raksasa, Necromancer,
dan lain-lain. Lin Fan bertanya-tanya kesenangan macam apa yang akan ditimbulkan orang-orang ini. Tiba-tiba, seluruh kehampaan terkoyak saat lubang hitam raksasa muncul di atas kepala semua orang. Di dalam lubang hitam raksasa itu ada kekuatan tak terbatas yang memancar keluar, melingkari seluruh langit dan bumi. Pada saat yang sama, aura kematian meledak dengan merajalela. Di pintu masuk lubang hitam itu terdapat banyak sekali roh mayat hidup yang melayang-layang sambil meratap. Makhluk kuat yang akan turun ini pasti memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada Dewa Abadi. Hati Lin Fan sedikit menegang, jelas tidak menyangka bahwa pihak lain akan memiliki makhluk kuat setingkat ini juga. Di daratan tak berujung, makhluk kuat terkuat yang ada saat ini adalah Raja Abadi. Sedangkan untuk Dewa Surgawi, tidak ada jejak mereka sama sekali. Bahkan Lin Fan sendiri belum pernah melihat Dewa Surgawi. Jika dunia barat itu bisa memiliki makhluk kuat dari negara Raja Abadi, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa sekarang. Boom! Dan saat Lin Fan merenungkannya, aura yang mengerikan meletus. Tidak mampu menahan kekuatan yang luar biasa ini, semua yang ada di sekitarnya hancur. Adapun Lin Fan, dia hanya mengangkat kepalanya tanpa tanda-tanda kegelisahan. Apa itu? Pada saat itu, jubah hitam muncul. Di bawah lubang hitam, jubah hitam itu berkibar secara acak. Ketika kekuatan tak terbatas itu turun dari surga, seolah-olah dewa sejati sedang turun, memenuhi seluruh dunia dengan kekuatannya. Setiap petani biasa harus tunduk dalam ketundukan di bawah aura ini. Di bawah jubah itu ada dua api emas yang menyala seperti mata, berkedip-kedip dengan cahaya yang menakutkan. Aura yang dipancarkan darinya benar-benar mengerikan untuk dilihat. Manusia, aku adalah dewa utama mayat hidup. Sebuah suara metalik terdengar dari balik jubah hitam itu. Ini adalah suara sedingin es, tanpa emosi sama sekali. Lin Fan melirik sekilas, memiliki sedikit gambaran tentang apa yang sedang terjadi. Ini adalah proyeksi melalui kesadarannya, basis kultivasi Dewa Master Mayat Hidup seharusnya berada pada status Raja Abadi. Ketika Ksatria Naga Jais melihat klon Dewa Master Mayat Hidup ini, bahkan dia menundukkan kepalanya yang sombong itu. Meskipun keyakinannya tidak tertuju pada yang terakhir, kekuatan Dewa Master manapun tidak boleh diinjak-injak. Seseorang harus selalu menjaga hati yang penuh hormat terhadap mereka setiap saat. Menarik, Lin Fan mengakui sambil mengeluarkan senjata abadi kelas tertinggi di telapak tangannya sebelum membungkukkan tubuhnya dan melemparkannya ke Dewa Master Mayat Hidup. Ini harta karun untukmu. Lin Fan terkekeh saat senjata abadi kelas tertinggi terbang melewati kehampaan. Tangan Dewa Master Mayat Hidup yang tersembunyi di balik jubah hitam itu terulur dan meraih benda itu. Manusia, tepat saat Dewa Master Mayat Hidup berbicara, sesuatu yang mengerikan terjadi. Meledak, bam, senjata abadi kelas tertinggi langsung meledak. Saat ini, Lin Fan ingin melihat kerusakan seperti apa yang akan terjadi pada Dewa Master Mayat Hidup. Mungkin, sesuatu yang tidak terduga akan muncul darinya. Kekuatan penghancuran diri senjata abadi kelas tertinggi jauh dari normal. Ini adalah sesuatu yang dapat menyebabkan para dewa dan hantu berteriak. Karena begitu dekat dengan zona benturan, lubang hitam itu hampir hancur seluruhnya. Sepertinya hanya sedikit meleset. Setelah percobaan ini, Lin Fan memahami situasinya sepenuhnya. Mengharapkan senjata abadi kelas tertinggi untuk memberikan kerusakan pada makhluk kuat manapun dari status Raja Abadi masih merupakan upaya yang terlalu dipaksakan. Dewa Master Mayat Hidup di balik jubah hitam itu hanya terpental sedikit, tanpa mengalami benturan yang sangat keras. Ketika Ksatria Naga Jais melihat pemandangan ini, dia membeku sesaat. Dia tidak menyangka bahwa makhluk pribumi ini berani menyerang Dewa Master. Dia benar-benar berani. Manusia, beraninya kau bersikap tidak hormat kepada Dewa Master. Dewa Master Mayat Hidup meraung saat api di matanya menyala lebih ganas, dipenuhi dengan amarah yang tak berujung. Saat ini, basis kultivasi Lin Fan berada di status Dewa Abadi. Masih ada sedikit perbedaan antara dia dan Raja Abadi. Namun, ini hanyalah tiruan dari Dewa Master Mayat Hidup, jadi Lin Fan sama sekali tidak terpengaruh sedikitpun. Jika ini adalah tubuh asli yang telah turun, minat Lin Fan mungkin akan sedikit tergelitik. Tapi sekarang, ini sangat membosankan. Dewa Master Mayat Hidup sedang murka saat ini saat amarahnya yang tak terbatas melonjak melintasi langit dan bumi, seolah-olah bertekad untuk membakar seluruh dunia sepenuhnya. Kau harus turun ke neraka. Seketika, kutukan terlarang level 9 mulai muncul di depan Dewa Master Mayat Hidup satu demi satu.
Hukuman surgawi mayat hidup. Layar surga kegelapan. Dalam sekejap mata, semua kutukan terlarang super ini diletakkan di antara langit dan bumi. Boom! Seluruh langit berubah menjadi gelap gulita, dengan petir tebal dan gelap berderak. Seolah-olah seluruh dunia telah berubah menjadi dunia kegelapan. Dewa Master Mayat Hidup, jika ini adalah tubuh aslimu yang telah turun, aku mungkin benar-benar merasa hal-hal menjadi sedikit merepotkan untuk dihadapi. Tapi sekarang hanya tiruanmu yang telah muncul, tidak ada peluang bagimu untuk menang sama sekali. Lin Fan berbicara dengan tenang, sama sekali tidak terganggu oleh keberadaan pihak lain. Ini adalah pertarungan antara keterampilan mistik dan sihir. Menarik, membasmi, sebuah pedang tunggal ditebaskan. Dengan itu, klon Dewa Master Mayat Hidup langsung teriris. Lin Fan menatap tajam ke dalam kehampaan. Apakah orang ini mengira bahwa dia adalah Lin Fan di masa lalu? Saat ini, dia sudah menjadi makhluk tingkat Dewa Abadi. Jika dia bahkan tidak bisa menghancurkan satupun klon Raja Abadi, bagaimana dia akan memerintah dunia? Jika ini adalah tubuh sejati yang telah muncul dan bermaksud untuk melawan Lin Fan secara langsung, dia mungkin bukan tandingan pihak lain mengingat keadaan tersebut. Namun, dia adalah seseorang dengan sabun merek Lin. Jika dia benar-benar tidak bisa mengalahkan pihak lain, yang harus dia lakukan hanyalah melemparkan sabun batangan ke sana. Itu pasti akan menyelesaikan masalah apapun yang mungkin timbul. Namun tentu saja, hanya ada dua kesempatan tersisa pada sabun Lin Brand. Dia harus memanfaatkannya dengan bijak. Jika dia menggunakannya pada beberapa target yang tidak perlu, maka dia akan mengalami kekalahan telak. Manusia, tunggu saja, aku akan turun sendiri. Suara Dewa Master Mayat Hidup terdengar, dipenuhi dengan kebencian yang tak berujung terhadap Lin Fan. Lin Fan hanya mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh sebelum mengalihkan pandangannya ke makhluk terakhir yang tersisa di area tersebut, Ksatria Naga Jais. Ketika Ksatria Naga Jais melihat tatapan Lin Fan, dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Ksatria Naga tidak mengenal kata mundur. Bahkan jika kita tidak dapat menandingi pihak lain, kita tidak akan pernah mundur. Bunuh! Jais melolong, ingin menunggangi naga raksasanya. Namun yang membuatnya ngeri, naga raksasanya telah memutuskan untuk langsung lari tanpa memberinya kesempatan. Oria! Jais berteriak. Namun, naga raksasa itu terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Yah, memang benar Jais memiliki jiwa seorang ksatria naga. Namun, naga itu tidak memilikinya dengan pasti. Itu adalah naga raksasa berdarah, yang memiliki garis keturunan bangsawan dari naga raksasa. Bagaimana mungkin dia bisa mati di sini? Ketika Lin Fan melihat semuanya, dia tidak bisa menahan tawanya. Apakah orang-orang ini sedang memainkan sandiwara komedi untuk membuatnya tertawa? Ini adalah pertama kalinya Lin Fan tidak siap membasmi musuh hingga makhluk terakhir. Membiarkan naga raksasa itu melarikan diri mungkin juga bukan hal yang buruk. Siapa tahu, dia mungkin bisa memancing kembali kelompok yang lebih besar. Berhentilah berteriak sekarang. Astaga, aku bahkan merasa malu padamu. Astaga, menyebut dirimu seorang ksatria naga dan semacamnya. Bahkan nagamu telah meninggalkanmu. Sebaiknya kau ganti namamu. Lin Fan menghela napas, merasakan simpati yang sangat besar untuk orang ini. Naga yang baik pergi begitu saja. Jika ada orang di tempatnya, mereka pasti akan merasa sangat tidak tahan juga. Oria, kau tidak layak menjadi kawan tempur Jais yang agung. Mulai hari ini, aku, Ksatria Naga Jais, akan secara resmi memutuskan semua ikatan persahabatan dengan Oria. Ksatria Naga Jais meraung karena malu dan marah. Setelah itu, seolah-olah dia telah menderita pukulan yang luar biasa, dia mencengkeram dadanya dengan kesakitan dan menyatakan. Kemudian, dia mengarahkan pandangannya ke arah Lin Fan dan berkata, aku, Ksatria Naga Jais, pasti tidak akan takut pada makhluk pribumi seperti dirimu. Bersiaplah untuk mati. Teknik pertempuran Ksatria Naga, pusaran angin. Jais mengangkat tombak di tangannya tinggi-tinggi dan melompat. Dengan itu, seluruh tubuhnya terbungkus oleh pusaran angin naga saat dia melesat ke arah Lin Fan. Aku, Ksatria Naga Jais, adalah Ksatria Naga terkuat, paling agung, dan paling berani di seluruh daratan Moon Shadow. Meskipun kamu sangat kuat, makhluk pribumi, aku tidak takut padamu. Ksatria Naga Jais meraung, membuatnya tampak seolah-olah citranya benar-benar tinggi dan tak tertandingi. Dia terdengar seolah-olah selain Lin Fan, tidak ada orang lain di dunia yang bisa melawannya.
Lin Fan hanya berdiri di sana dan mengedipkan matanya. Apakah orang ini tolol atau semacamnya? Saat dia menggunakan teknik pertempurannya, Ksatria Naga Jais terbungkus oleh pusaran angin sepenuhnya. Terhadap lawan seperti itu, Lin Fan terlalu malas untuk menamparnya sampai mati, kekuatannya terlalu lemah. Bahkan jika Lin Fan menamparkan orang ini sampai mati, itu tidak akan berguna baginya sama sekali. Meskipun, dia pasti bisa menangkap orang ini dan memurnikannya. Dia kemudian bisa melihat apa yang terjadi di daratan Moon Shadow, dan berapa banyak orang yang telah mereka kirim untuk invasi ke daratan tak berujung ini. Kemarilah, Lin Fan berbicara dan langsung meraih pusaran angin itu. Tiba-tiba, Lin Fan bisa merasakan umpan balik datang dari kekosongan di sekitarnya. Aku, Ksatria Naga Jais, tidak pernah mengenal rasa takut. Namun, lebih baik kau tetap di sana dan menunggu. Begitu aku menjadi lebih kuat, aku akan datang dan membalas dendam. Piak, pusaran angin itu menghilang, dan sebuah gulungan jatuh dari dalamnya. Melihat gulungan itu, Lin Fan mengambilnya. Ding, menemukan gulungan teleportasi bekas. Lin Fan segera membuangnya sambil menatap ke kejauhan dengan tatapan jijik, benar-benar tak tahu malu. Sekte Buddha baik dan jahat. Sang Buddha masa depan tak terbatas menatap ke seluruh dunia dengan ekspresi menghina di wajahnya, menatap ke kejauhan. Saat dia membuka telapak tangannya, 10 Buddha terlihat duduk bersila di bagian terdalam telapak tangannya. Ke-10 Buddha ini dihubungkan dengan rantai satu demi satu, menyebabkan kekuatan Buddha misterius mengalir ke tubuh Sang Buddha masa depan tak terbatas dari rantai tersebut. Dao Sang Dewa Surgawi adalah dao yang tak terbatas tanpa batas, mendalam dengan kedalaman tak terbatas. Dao bukanlah sesuatu yang dapat kau masuki hanya dengan bergantung pada jalan jahat. Leluhur guru, kau telah memasuki jalan iblis. Para Buddha yang duduk bersila di telapak tangannya berseru. Sambil mengatupkan kedua telapak tangannya, Sang Buddha masa depan tak terbatas mendengus dingin sebelum memasuki kehampaan dan menuju ke arah lautan kematian, meninggalkan cahaya keemasan di belakangnya. Tak lama kemudian, Sang Buddha masa depan tak terbatas tiba di lautan kematian. Saat melangkah masuk, portal dimensi aktif, memindahkannya langsung ke daratan bayangan bulan. Ini adalah dunia baru di sini, dengan pandangan yang sama sekali berbeda dari daratan tak terbatas. Amitabha, melihat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di sini, Sang Buddha masa depan tak terbatas menggumamkan mantra Buddha dengan lembut. Mengirimkan cahaya Buddha yang tak terbatas yang merembes langsung ke langit dan bumi. Seolah-olah cahaya itu mencoba menyelimuti seluruh dunia di dalamnya. Namun, tiba-tiba, cahaya Buddha yang tak terbatas itu tampak seolah-olah ditolak oleh semacam penghalang, membuatnya memantul dan menyusut kembali ke dalam tubuhnya. Lin Fan menunggu di reruntuhan Sekte Pedang Qi selama beberapa hari. Namun, dia tidak melihat ada musuh yang datang. Karena bosan, dia akhirnya meninggalkan tempat itu. Membosankan, ini benar-benar terlalu membosankan. Tak disangka mereka tidak akan mengirim bala bantuan bahkan setelah beberapa hari. Sekte Langit dan Bumi. Setelah kembali, Lin Fan langsung menuju untuk mencari Tuan Tua. Tuan Tua, aku bertemu orang luar itu sekali lagi. Pada saat yang sama, aku bertarung hebat dengan salah satu klon dewa utama mayat hidup. Kurasa kekuatan terkuat di antara orang luar itu adalah dewa utama mereka. Mereka juga harus berada di alam Raja Abadi. Kata Lin Fan. Geng Yang Tian sudah tahu tentang urusan ini. Setelah kau pergi, aku pergi ke beberapa sekte lain dan meminta untuk melihat-lihat catatan mereka juga. Pada saat yang sama, aku juga pergi mengunjungi beberapa pertapa senior dari negara Raja Abadi. Aku sudah menemukan alasan di balik semuanya. Daratan bayangan bulan adalah tempat asal orang-orang luar ini, tempat yang berada di atas lautan kematian. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Tuan Tua, haruskah kita mengambil inisiatif untuk pergi dan menyerang mereka sehingga kita bisa langsung menghajar mereka? Ini adalah rencana yang dimiliki Lin Fan. Karena pihak lain sudah datang mengetuk, mengapa tidak langsung menyerang balik mereka? Siapa tahu, mereka bahkan mungkin bisa mendapatkan sesuatu darinya. Geng Yang Tian menatap Lin Fan sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Pihak lain terlalu kuat. Mengenai sekte kita, semua sekte terpecah. Semuanya berjuang sendiri. Kecuali kita bersatu, kemungkinan besar tidak ada cara bagi kita untuk bertahan melawan mereka sama sekali. Saya sudah memberitahu sekte-sekte besar lainnya mengenai masalah ini sekarang. Saya yakin mereka pasti mengerti apa yang harus kita lakukan.
Geng Yang Tian menjawab. Dengan situasi seperti itu, Lin Fan tidak terlalu berharap. Mengingat orang-orang itu sekarang, bagaimana mungkin mereka bisa bersatu? Ini khususnya berlaku untuk Sekte Dewa Kunlun. Jika mereka bersedia bergandengan tangan, itu sama saja dengan bertemu hantu sekarang. Amitabha, pada saat itu, suara seorang penganut Buddha terdengar. Sekte Buddha baik dan jahat. Sebuah air mata muncul di kehampaan dari dalam kedalaman sekte itu saat sesosok tubuh berjalan keluar. Melihat orang itu, Lin Fan agak terkejut. Itu kamu. Dia tidak menyangka bahwa itu adalah Dewa Buddha masa depan tanpa batas. Bagaimana mungkin orang ini bisa keluar? Alis Geng Yang Tian berkerut saat dia langsung waspada. Dia tahu semua master tua dari Sekte Buddha baik dan jahat. Tetapi orang ini di sini. Tuan tua, awas. Ini adalah Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Dia pernah mempermainkanku sekali di masa lalu. Tidak kusangka dia akan bisa keluar. Lin Fan berkomentar. Tetapi, Lin Fan segera menyadari bahwa ini hanyalah jejak kesadaran Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Geng Yang Tian, alasan kedatangan Dewa Buddha Anda di sini kali ini adalah untuk mengklarifikasi masalah tertentu. Urusan mengenai daratan bulan bayangan bukanlah sesuatu yang menjadi perhatian Sekte Langit dan Bumi. Setelah semuanya selesai, tentu saja akan ada pertemuan yang tersedia untuk Sekte Langit dan Bumi. Dewa Buddha masa depan tak terbatas angkat bicara. Bukan urusan ibumu. Biksu botak sialan. Bagaimana kau bisa keluar? Lin Fan memarahinya saat dia melihatnya. Ketika Dewa Buddha masa depan tak terbatas melihat Lin Fan, dia mengeluarkan pandangan yang sedikit baik hati. Ah, itu kamu, dermawan. Dewa Buddhamu menyapa kamu dengan sopan. Sial, jangan datang ke sini dan bersikap munafik, dasar biksu botak yang licik. Ayahmu di sini untuk memberitahumu bahwa aku pasti akan menangani masalah ini. Selama mereka berani datang, aku akan menghancurkan setiap gelombang yang berani mereka kirimkan. Lin Fan membentak dengan marah. Petik 2. Dan juga, biksu botak, jika kamu punya nyali, kirimkan tubuh aslimu. Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan ayahmu akan mencambukmu dengan buruk? Lin Fan melanjutkan, dermawan, itu kurang ajar sekarang. Nada bicara Dewa Buddha masa depan tak terbatas berubah dingin. Awalnya, dia ingin menyerang, tetapi kemudian dia tiba-tiba tersenyum tipis. Dermawan, kita akan bertemu lagi jika afinitas mengizinkannya. Sial, kamu ingin lari. Tidak semudah itu. Lin Fan berteriak sambil melemparkan senjata abadi kelas tertinggi. Hancurkan diri. Geng Yang Tian terkejut. Jangan. Bam, kedalaman sekte mulai bergetar. Astaga, nak, tidak bisakah kau menunggu? Tempat ini sangat rapuh, dan tidak dapat menahan penghancuran diri dari senjata abadi kelas tertinggi. Amitabha, wajah Dewa Buddha masa depan tak terbatas masih tanpa ekspresi. Menatap Lin Fan dengan pandangan dalam terakhir, dia menyelam ke dalam kehampaan dan keluar dari tempat ini. Beruntung kau bisa lolos dengan cepat. Lin Fan memarahi. Geng Yang Tian melihat ke area di kehampaan tempat Dewa Buddha masa depan tak terbatas berdiri beberapa saat sebelumnya. Hati-hati mulai sekarang. Keadaan kultivasi orang itu bahkan lebih tinggi dariku. Dia kemungkinan besar adalah Raja Abadi kuno. Itu adalah eksistensi yang tidak bisa diremehkan. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa Dewa Buddha masa depan tak terbatas sangat kuat. Namun, dia tidak takut padanya sedikit pun. Tidak peduli apapun, kesempatan terakhir untuk sabun itu pasti disimpan untuk orang ini. Sang Buddha masa depan tanpa batas ini sebaiknya mulai berdoa agar dia tidak bertemu Lin Fan lagi. Sang Buddha masa depan tak terbatas telah pergi sekarang. Namun, pertemuan itu telah membuat Lin Fan mengerti bahwa yang pertama pasti telah bersekongkol dengan orang-orang dari sisi daratan bayangan bulan. Kalau tidak ada alasan lain mengapa dia akan muncul di hadapan mereka dan meminta mereka untuk tidak terlibat dalam masalah itu. Tapi tentu saja, bagaimana mungkin Lin Fan menyetujui hal seperti itu? Dan, untuk berpikir bahwa orang itu akan memiliki keberanian untuk berani muncul di hadapannya sekali lagi. Dia hanya meminta untuk mati. Jika pihak lain telah turun dengan tubuh aslinya, sabun Lin Fan itu pasti tidak akan bersikap sopan dan memberinya ucapan selamat datang untuk memberitahu dia betapa kuatnya dia. Geng Yang Tian tidak tahu tentang latar belakang Sang Buddha masa depan tak terbatas ini. Alasan utamanya adalah bahwa yang terakhir telah ada sejak zaman yang bahkan lebih awal dari Geng Yang Tian sendiri. Pada saat yang sama,
dia terluka parah dan telah hidup seperti seorang pertapa tanpa memperlihatkan dirinya kepada seluruh dunia untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, tentu saja tidak ada seorang pun yang tahu siapa dia sama sekali. Hal yang sama juga berlaku untuk leluhur iblis tanpa pamrih. Setelah dikurung selama puluhan ribu tahun, siapa di dunia ini yang benar-benar akan tahu tentang latar belakangnya lagi? Kecuali mereka adalah makhluk yang familiar dengan sejarah masa itu, kebanyakan orang pasti tidak akan tahu apapun sama sekali. Lin Fan, kamu harus berhati-hati, kata Geng Yang Tian. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Jangan khawatir, Tuan Tua. Aku tahu itu dalam hatiku. Lin Fan tidak sepenuhnya jelas tentang seperti apa situasinya saat ini. Namun, mengingat keadaannya, sepertinya tidak ada seorang pun di daratan tak berujung yang tahu tentang orang-orang di daratan bayangan bulan. Dewa Buddha masa depan tak terbatas jelas merupakan seseorang yang tahu tentang mereka. Dan jika memang begitu, pasti ada cukup banyak orang lain yang mengetahuinya juga. Setelah meninggalkan kedalaman sekte, Lin Fan menemukan Grandmaster dari Sekte Pedangki. Saat ini, Sekte Pedangki dapat dianggap telah musnah seluruhnya. Beberapa murid yang tersisa hanya berhasil melarikan diri dengan bantuan senjata abadi. Lin Fan ingin tahu persis dari arah mana orang-orang bergaya fantasi barat itu muncul. Lautan kematian sangat besar, dan membentang di seluruh perbatasan daratan tak berujung. Jika dia hanya ingin menelusuri garis itu perlahan-lahan untuk mencari orang-orang dari daratan bayangan bulan, itu akan lebih sulit daripada kesulitan itu sendiri. Oleh karena itu, Lin Fan harus meminta gambaran umum dari Grandmaster Sekte Pedangki. Dan memang, jawaban yang ia dapatkan akhirnya sama sekali tidak mengecewakannya. Pada saat yang sama, ketika ia mengingat situasi dengan Sekte 100 Bunga, Lin Fan sampai pada satu kesimpulan. Karena Sekte 100 Bunga dan Sekte Pedangki terletak sangat dekat satu sama lain, ini hanya bisa berarti satu hal, orang-orang dari daratan bayangan bulan itu semuanya berkumpul di sekitar satu area. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Lin Fan langsung terjun ke dalam kehampaan dan menuju ke area itu. Ia ingin melihat sendiri apa yang sedang terjadi di sisi lain. Dan, jika ia bisa menyelidiki dan mengetahui latar belakang mereka, segalanya tidak akan menjadi lebih baik saat itu. Ia tiba di tempat di mana Sekte 100 Bunga pernah tinggal. Setelah dihancurkan oleh telapak tangan raksasa Lin Fan itu, ada jejak tangan besar yang tertanam di tanah. Ia kemudian melihat ke kejauhan di depan. 1000 mil di depan adalah tempat Sekte Pedangki dulu berada. Dan, di depan kedua sekte ini adalah lautan kematian. Sebuah sosok melesat melewati kehampaan. Mengingat kecepatan Lin Fan saat ini, jarak 1000 mil adalah sesuatu yang dapat ia tempuh hanya dalam sekejap mata. Terlebih lagi, makhluk-makhluk berstatus Raja Abadi bahkan dapat menurunkan kesadaran mereka melalui satu pikiran. Bahkan mencapai ujung dunia secara instan tidak akan menjadi masalah sama sekali. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar di kejauhan, Lin Fan tahu bahwa ini pastilah tempat yang ia cari. Menyelam ke dalam kehampaan, ia memasuki mode silumannya dan menarik kembali auranya, memastikan bahwa tidak ada tanda-tanda aktivitas darinya. Merayap ke depan secara diam-diam, ketika ia melihat apa yang ada di hadapannya, Lin Fan tercengang. Astaga, begitu banyak orang. Lin Fan sangat terkejut saat ini seolah-olah ia baru saja melihat hantu. Saat ini, di tepi samudera kematian bersinar sebuah bintang segi 5 dengan cahaya yang terus-menerus. Setiap kali bersinar, akan ada pasukan besar yang akan muncul. Kekuatan pasukan ini jauh dari biasa, makhluk tingkat tertinggi, makhluk tingkat kuno abadi, dewa sejati, dewa mistik, dewa emas, dewa leluhur, dan sebagainya, semuanya hadir. Mengerikan, sekali melihat dan Lin Fan bisa tahu bahwa mereka berjumlah setidaknya beberapa ratus juta. Hatinya membeku, merasa bahwa semuanya terlalu menakutkan baginya untuk mulai membayangkan. Berapa banyak murid yang dimiliki Sekte Langit dan Bumi. Bahkan jika dia menambahkan semua orang, yang paling banyak mereka miliki adalah 1 juta. Dan itu sudah merupakan jumlah yang cukup signifikan. Bahkan jika mereka menambahkan beberapa sekte lain, mampu mencapai 100 juta jumlahnya secara praktis merupakan batasan bagi mereka. Daratan tak berujung juga memiliki populasi yang cukup besar. Namun, poin utamanya adalah bahwa orang-orang sebelum Lin Fan saat ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Jika mereka dilepaskan di daratan tak berujung, mereka sendiri akan menjadi makhluk yang sangat mengerikan.
Namun, hal yang paling menakutkan adalah bahwa ini bukanlah satu-satunya hal yang terjadi. Bintang pentagram itu masih bersinar dan berkedip tanpa henti. Siapa yang tahu berapa banyak dari mereka yang akan ada di sana pada akhirnya. Bagaimanapun, Lin Fan benar-benar terkejut dengan situasi ini. Dia tidak tahu berapa banyak orang dari daratan tak berujung yang akan datang. Pada saat itu, tatapan Lin Fan tiba-tiba tertarik pada beberapa orang. Mereka adalah orang-orang dari daratan tak berujung. Dan dari penampilannya, mereka tampaknya berasal dari suatu sekte atau semacamnya. Alis Lin Fan berkerut, merasa sedikit panas karenanya. Tidak disangka bahwa beberapa sekte benar-benar akan mengkhianati mereka. Sekte-sekte ini bukanlah sekte besar, semuanya hanyalah beberapa sekte kecil. Tidak mungkin sekte-sekte besar di daratan tak berujung benar-benar akan berkolusi dengan orang-orang di daratan bayangan bulan ini. Bahkan sekte yang paling jahat sekalipun tidak akan menemukan diri mereka membelot ke daratan bayangan bulan. Amitabha, pada saat itu, cahaya Buddha bersinar di dalam kehampaan. Lin Fan tahu bahwa itu adalah Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Oleh karena itu, dia memfokuskan jiwanya dan tidak berani membiarkan sedikit pun jejak kehadirannya keluar. Meskipun dia memiliki sabun di tangannya, dia tetap harus lebih berhati-hati dengan tindakannya. Sebelum dia memiliki keyakinan 100% terhadap situasi tersebut, tidak mungkin dia akan menggunakan sabun begitu saja. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Dia tampak seolah-olah dia hanya dengan sabar menunggu sesuatu terjadi. Pada saat itu, kekuatan terang meledak dari bintang Pentagon. Sinar cahaya ini murni dan bersinar, menerangi seluruh dunia dalam kemuliaannya. Seolah-olah ini adalah cahaya paling suci yang pernah muncul di dunia. Pada saat itu, kekosongan di atas bintang Pentagon melahirkan gerbang surga yang murni dan indah. Dengan satu derit, gerbang surga seputih salju ini terbuka saat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di bawah berlutut untuk menyambut kedatangannya. Cahaya suci terpancar ke dunia dan mendarat di tubuh para pengikut itu. Seketika, wajah para pengikut itu dipenuhi dengan ekspresi bahagia seolah-olah mereka tidak menginginkan apapun selain cahaya ini. Pada saat itu, sesosok berjalan keluar dari gerbang surga, dengan cahaya suci terpancar dari punggungnya saat 36 pasang sayap menyebar untuk menutupi seluruh langit, agung dan suci melebihi apapun. Dewa Master Cahaya telah turun ke dunia. Kekuatannya sangat dahsyat, sehingga seseorang bahkan tidak dapat membangkitkan sedikit pun keinginan untuk melawannya. Di sisi Dewa Master Cahaya, malaikat cahaya muncul satu demi satu. Setiap malaikat tampak seperti rasul yang paling suci, menyebarkan dan mengumumkan kebijaksanaan Dewa Master Cahaya yang cemerlang dan saleh. Dewa Buddha masa depan tanpa batas terkekeh, tidak kusangka mereka akan memintamu datang lebih dulu. Mungkinkah kamu datang dan mendiskusikan beberapa kebijaksanaan Dao dengan Dewa Buddha-mu di sini? Wajah Dewa Master Cahaya yang bermartabat namun suci berbalik dan menatap Dewa Buddha masa depan tanpa batas. Baiklah, untukmu, Dewa Master Cahaya, untuk membuka jalan bagi 72 Dewa Master, kurasa itu juga bukan hal yang buruk. Bagaimanapun, hukum cahayamu dapat menyamai sekte Buddhaku. Bagaimana kalau kita bertaruh? Dewa Buddha masa depan tanpa batas angkat bicara. Baiklah, Dewa Master Cahaya menganggukkan kepalanya. Lin Fan telah menguping pembicaraan mereka berdua sepanjang waktu. Saat ini, dia merasakan sedikit keheranan di dalam hatinya. Tidak disangka akan benar-benar ada seorang dewa utama yang muncul di sini, dan dewa utama yang bercahaya itu. Dewa utama yang bercahaya dari ras dewa adalah seseorang yang diklaim memiliki pasukan yang kuatnya mencapai 1 miliar orang. Hanya para malaikat yang mengelilinginya saja sudah tak terhitung jumlahnya, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Buddha itu penyayang dan akan memurnikan masa. Dermawan, mengapa Anda harus melakukan ini? Pada saat itu, Dewa Buddha masa depan tanpa batas mendesah pelan sambil menunjuk dengan jarinya ke tempat Lin Fan bersembunyi. Kekuatan Buddha yang luar biasa mengiris langit dan bumi, membawa serta kekuatan yang tak tertandingi. Ketika Lin Fan melihatnya, dia benar-benar terkejut seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Bagaimana orang itu tahu dia ada di sana? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Aula suci bercahaya, cahaya abadi. Pada saat itu, Dewa Master Cahaya juga bergerak. 36 pasang sayap putih di belakangnya mengepak dengan lembut saat semburan cahaya suci melesat maju, menyelimuti seluruh langit dan bumi. Saat itu,
Lin Fan begitu takut sehingga jiwanya benar-benar terguncang. Astaga, dia benar-benar menabrak hantu.